Kemudian juga kita pun diuji kembali. Ketika kita diuji, perlu kita kembali ke dalam satu track yang memang diinginkan oleh Allah, kepada satu jalur yang diinginkan oleh Allah. Begitulah terus-menerus tabiatnya di dalam kehidupan kita, kita akan terus mendapatkan ujian, karena memang sejatinya kalau kita bicara tentang kehidupan itu sendiri, Allah sendiri yang menyampaikannya. Allah sendiri yang menggambarkannya kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana memang Allah itu menciptakan kematian, Allah juga menciptakan kehidupan sebagai ujian buat kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar ujian itu bisa kita sikapi dengan baik, agar ujian itu bisa kita jawab dengan baik, dengan penyikapan-penyikapan kita. Inilah satu hal yang menjadi nilainya, itu bagaimana kita menyikapi kehidupannya. Karena yang jadi warna dari kehidupan, apalagi kita hubungkan dengan judul kita yang namanya ujian, ya begitulah. Yang namanya kehidupan, itu warnanya adalah ujian. Nah, bagaimana kita menyikapinya, yang sekali lagi kita perlu kerap kali ingatkan pada diri kita, ketika kita membentur kembali ujian, kita merasa perlu ya untuk merefresh, untuk mengingatkan, untuk membuka tadi lembar-lembar ingatan kita, bagaimana caranya untuk kita menghadapi ujian ini, dan bagaimana, di mana perannya sabar itu, bagaimana kita menempatkan sabar itu seperti apa. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang sabar dan ujian itu yang kita jadikan satu judul hari ini, malam hari ini kita beranjak dari satu ayat. Ayatnya sebenarnya kalau ayat yang satu warna dengan ini cukup banyak, ya. Ayatnya itu cukup banyak yang satu warna dengan ini. Tapi kita ambil salah satu saja, di antaranya ada di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-186. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat pakai pakai huruf lam di awalnya. Lam di awalnya, lamnya ini tidak pakai mad gitu ya. Dan ini berarti fungsinya adalah untuk menguatkan atau bahkan sumpah ya. Lamnya ini sumpah, qasam. Eh, Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf lam di depannya, yang kata Allah Subhanahu wa taala latub latublawunna, kamu sungguh-sungguh, engkau akan sungguh-sungguh akan diuji. Jadi di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, menguatkan kepada kita sebuah informasi bahwa sungguh kita ini akan diuji. Pasti ujian itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan ujian itu melingkupi fi amwalikum wa anfusikum. Kita akan diuji terhadap harta, dimensi harta kita akan diuji, dimensi diri kita juga akan diuji, begitu ya. Masya Allah, inilah satu hal yang sudah dijanjikan oleh Allah, bahwa akan hadir, akan hinggap yang namanya ujian itu terhadap dimensi harta, terhadap dimensi diri kita. Diri kita ini juga cukup luas ya, kita bisa bisa luaskan, misalnya bukan hanya kita bicara tentang diri kita, tapi keluarga kita, bicara tentang orang-orang yang ada di lingkaran-lingkaran terdekat kita. Kita juga akan diuji dengan itu semuanya. Ya, kita akan diuji dengan sakit, kita akan diuji dengan kekurangan harta, kelebihan harta, diuji dengan sehat. Sehat juga ujian. Karena betapa banyak ya, kalau misalnya kita tadaburi, ada orang yang bisa jadi selamat gara-gara sakit. Karena sakit, dia tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Pas waktu sehat, padahal dia mungkin dengan begitu mudahnya melakukan maksiat. Diberi sakit sama Allah, jadi tidak bisa melakukan maksiat. Maka bisa jadi sakit pun menyelamatkan. Tapi ya begitulah ya, sakit itu juga adalah sebuah ujian. Begitu pula sembuh, sembuh itu juga bisa menjadi sebuah ujian. Ini pun bisa terus-menerus kita maknai, karena memang ini sekali lagi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyikapi tentang ayat ini, ada sebuah perkataan ulama, Ibnu Qayyim namanya, seorang ulama besar yang memang ahli di bidang tazkiyatun nufus. Beliau menyampaikan satu hal yang ini sengaja kita coba simpan di awal sebagai sebuah perenungan untuk kita. Dan memang kalau kita merenungi ya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para ahli tazkiyatun nufus, ulama-ulama terdahulu itu, memang kita tidak bisa baca kalimatnya secara cepat gitu ya. Kita perlu renungi kata demi kata, maknai begitu, karena mereka biasanya menyampaikannya itu dengan
ya sebuah perenungan yang begitu sangat panjang, luar biasa ya. Kalimatnya pendek tapi maknanya bisa sangat luar biasa. Mari kita coba nikmati makna di sebaris kalimat ini. Di mana kata beliau, dia memberimu sehat. Bagian tadi dari ujian. Sakit, kaya, miskin, gembira, dan duka, agar engkau mengenalnya dengan seluruh sifatnya. Ini di paragraf yang pertama dulu ya. Coba kita bedah satu demi satu. Misalnya ketika beliau menuliskan dia memberimu sehat, agar ujungnya kan mengetahui seluruh sifatnya. Dimana kalau kita sedang berada di dalam kesehatan, kita akan misalnya tuh awalnya adalah kita sakit, lalu kemudian disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemukan bagaimana Allah itu adalah yang menyembuhkan segala penyakit kita, yang memelihara diri kita. Allah adalah Al-Muhaimin. Allah yang senantiasa mengurus kita begitu sangat detil, ya. Begitu sangat detil, sehat. Ketika kita sakit juga, kita pun ingat bahwa ketika kita sedang sakit di titik terendah kesehatan kita, kita jadinya bertawakal kepada Allah. Bertawakal kita kepada Allah, mohon kita kepada Allah, mohon pertolongan, mohon kemudian juga dari sakitnya itu, gara-gara sakitnya itu dihapuskan dosa-dosa kita, Masya Allah. Itu kita bisa sampai lagi kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan sakit kita, tempat kita bergantung tatkala kita lemah. Begitu pula ketika kita diuji dengan kekayaan misalnya, kita akan sampai kepada asmanya Allah, kepada sifatnya Allah. Allah itu yang memberikan kita kekayaan tersebut, dan tetapi Allah itu Al-Ghani. Allah itu adalah Maha tidak membutuhkan segala apapun. Allah lah yang sebenar-benarnya kaya. Kita ini tidak. Kita ini hanya diberikan sedikit saja. Diberikan sedikit kelebihan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sampai juga kepada yang namanya itu rasa syukur kita. Kita diberikan keluangan karena Allah Al-Karim. Allah yang Al-Ghani itu memiliki juga sifat atau asma Al-Karim. Allah yang menyantuni kita. Ini kebaikan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita miskin, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, kita pun kembali kepada Allah. Kita pun akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sedang diuji di dalam kemiskinan, di dalam kesempitan harta itu. Begitu pula ketika kita sedang gembira, Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kegembiraan kita. Tidak semata-mata misalnya ya tiba-tiba kemarin tuh Masya Allah ada beberapa hari yang lalu tuh Masya Allah ya, kepala cukup berat sampai sekarang masih. Alhamdulillah ya, berarti tandanya masih punya kepala. Sudah berapa hari, sekitar seminggu nggak sembuh-sembuh. Tapi Masya Allah kemarin ketika di puncak-puncak beratnya begitu ya, ada teman, ya, jumpa dengan teman sudah hampir 10 tahun nggak jumpa gitu, terapis, Masya Allah. Jadi ketemunya di jalan, ketemu sama beliau, kenapa kayak sakit, Masya Allah, langsung diterapi sampai kemarin, alhamdulillah sudah semakin berkurang. Gembira berjumpa dengan teman lama, ngobrol begitu dan lain sebagainya. Ini qadarullah. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyisipkan rasa gembira, rasa bahagia pada kita begitu ya. Ada kabar-kabar yang lain, tiba-tiba anak nelpon susah biasanya dihubungi di pondok, tiba-tiba nelponnya, itulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kegembiraan pada kita, ingin memberikan hiburan-hiburan di tengah banyaknya persoalan-persoalan kita, Masya Allah. Nah ini kita akan menemukan sifatnya. Jadi setiap kejadian kita akan menemukan asma dan sifatnya Allah di setiap kejadian. Ini Allah ingin memperkenalkan bahwa Allah ada ketika kita sehat, Allah ada ketika kita sakit, Allah ada ketika kita kaya, Allah ada ketika kita miskin, Allah ada ketika kita gembira, Allah ada ketika kita berduka. Semuanya melibatkan Allah. Kita akan senantiasa bergantung kepada Allah. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, itu pun adalah sebuah bagian dari cara Allah memperkenalkan dirinya. Bahwa jika ada seorang hamba yang melakukan kesalahan, Allah akan memperkenalkan dirinya Al-Ghafur. Kita tidak perlu putus asa atas ampunannya Allah. Kita harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, Ibu dan Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita maknai setiap apapun yang terjadi, itu adalah tarik, itu adalah jalan untuk kita semakin kenal dengan Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya tuh tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan ini semuanya tuh bukan iseng begitu. Tetapi ini adalah
Subhanallah, ini adalah sebuah perjalanan di mana Allah menginginkan kita mengenalnya. Mengenalnya, karena asma Allah itu ya tadi itu ya, ada menemani ketika kita sehat, menemani ketika sakit, ini kan lawan gitu. Menemani ketika kita kaya, menemani juga ketika kita miskin. Allah tuh ada di setiap kondisi kita. Allah ingin memahamkan kita tentang hal itu. Jadi kalau misalnya kita hanya mengalami sehat saja, gimana caranya kita mengenal bahwa Allah juga ada untuk orang-orang yang sakit begitu. Kalau kita sehat terus, bahaya juga kalau kita sehat terus. Firaun tuh salah satu penyebabnya kenapa dia sampai berkata ana rabbukumul a'la, karena nggak pernah sakit dia. Sakit tuh menegur kita, aduh ternyata kita tuh lemah ya, Masya Allah. Kita tuh lemah. Maka kemudian kita bisa kembali kepada Allah, mohon kekuatan. Ya Allah, aku fakir. Aku nggak punya apa-apa, nggak punya daya, nggak punya upaya. Maka kemudian aku berlindung kepadamu. Masya Allah. Nah ini yang pertama ya di penggalan yang pertama. Di penggalan yang keduanya Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita, tidaklah Allah memperlihatkan ketakutan, sakit atau rasa butuhmu kecuali itu hanya ujian saja. Itu hanya ujian saja. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama adalah sebenarnya Allah menginginkan ya kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan Allah. Allah tuh datang kepada kita, kepada kehidupan kita, ingin memperkenalkan sifat-sifatnya itu. Dengan kejadian-kejadian itu, sekaligus Allah akan menguji kita. Allah menguji kita. Fungsinya ujian untuk apa? Agar kita naik levelnya. Agar kita naik levelnya. Ini tidak serta-merta Allah memperlihatkan ketakutan, sakit, rasa butuh kecuali untuk ujian. Mari kita coba lihat untuk ujiannya itu apa sih sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan tentang sebuah jalan yang namanya jalan ujian itu sendiri. Pertama, kita harus ingat dan kembali kita mengingat bahwa dunia ini adalah tempat pemberian beban, taklif, dan ujian. Memang itulah dunia ya. Masya Allah. Sampai mari kita renungkan, mari kita coba untuk tadaburi kalimat ini. Seandainya manusia hanya diberikan kenikmatan tanpa kesulitan. Ini fungsi ujian ya. Dan hanya berisi kesenangan. Dari sikap seperti apa? Dari ketaatan yang mana penghambaan manusia kepada Allah terwujud melalui perbuatannya. Ini kalimatnya coba kita dalami seperti ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak. Kalimat yang diwarnai kuning itu penghambaan manusia. Kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai hamba. Kalau kita sebagai seorang hamba senantiasa diberikan yang namanya tuh kesenangan, ya. Jadi wah glamor lah, gitu ya. Seorang hamba yang glamor. Sebenarnya penghambaannya itu menjadi penghambaan yang tanpa ujian sama sekali dan wajar gitu. Orang kalau misalnya dia ya logika pekerja, kita pakai logika pekerja. Kalau dia ada di sebuah tempat ya, kerjaannya tuh nyaman gitu, kemudian juga apa salary-nya bagus gitu ya, suasananya kondusif, wajar kalau dia bisa berprestasi. Wajar kalau dia kemudian bisa betah di tempat itu. Wajar kalau dia kemudian bisa menjadi orang yang optimal di posisinya tersebut. Tapi itu tidak teruji, belum teruji belum teruji ya bagaimana dedikasinya dia itu ya karena memang situasi saja yang mendukung. Ya saya jadi teringat misalnya ketika ya masih di Darut Tauhid gitu. Di Darut Tauhid itu seringkali diingatkan oleh AA tuh bahwa jadi orang soleh di Darut Tauhid itu sebenarnya belum teruji ya karena memang terkondisikan dengan baik. Eh, Orang dipaksa untuk jadi soleh mudah sekali, fasilitas-fasilitas untuk soleh itu ya ada di sekitar kita mudah sekali. Akan teruji kalau kita masih bisa ya berada di dalam kesolehan itu, berada di dalam ketaatan itu ketika kita ada di lingkungan yang tidak kondusif. Di situ ujiannya. Di situ kita akan melihat kesejatian kita. Benar nggak kita ini selama ini sudah ada di track penghambaan kepada Allah. Sudah ada di track kesolehan itu. Nah begitu pula secara umumnya Allah Subhanahu wa taala makanya memberikan kepada kita tadi ujian yang berupa ketidaksenangan kita, ketidaknyamanan kita, sakit hati atau merasa bagaimana luka hati kita diuji itu sama Allah. Gimana nih kalau diuji seperti itu bisa tetap nggak deket sama Allah? Bisa tetap nggak menjadi hamba yang bersyukur?
bisa tetap nggak menjadi hamba yang senantiasa terus memelihara kepercayaannya, husnuzonnya kepada Allah, eee, tambatannya kepada Allah, gitu. Bahagianya bersama dengan Allah, apakah masih terpelihara itu? Kalau ternyata ketika dia diberikan semua tuh, Masya Allah, kesenangan-kesenangan dunia kita, orang tersebut taat kepada Allah dalam rasa syukur, lalu tiba-tiba dia dihantam dengan sebuah hal, ya lalu kemudian dia goncang dalam kehidupannya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya, ingin menaikkan ya derajat seorang hamba tersebut bahwa kondisi sulit ini akan membuktikan kesejatian. Kalau kita masih bisa husnuzon kepada Allah di kondisi sulit, kita tetap bahagia mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika semua ya kesenangan-kesenangan itu dicabut barangkali hilang dari kita. Lalu kesulitan demi kesulitan di mana-mana kita menemukannya, tapi kita masih bisa tersenyum dan masih bisa optimis kepada Allah, masih berkata, "Ya Allah, terima kasih atas semuanya, alhamdulillah ala kulli hal." Itulah seorang hamba yang baik. Dia tetap mengedepankan ketaatannya, tidak menjadikan kesulitannya itu sebagai sebuah alasan. "Ya Allah, aku udah lagi sulit kayak gini, ya sudah saya ambil yang haram ya." Enggak, orang tersebut tetap berada di dalam penghambaan. Nah, ini ujian, ujian fungsinya seperti itu. Disinilah kesejatian seorang hamba, kesejatian penghambaan manusia akan terlihat. Dia dekat sama Allah bukan hanya karena dapat upah berupa kesenangan itu, Betul sekali bukan Bang, hanya alhamdulillah. dapat karena dapat hadiah-hadiah berupa kesenangan itu. Bahkan ketika hadiah itu sudah diambil karena dia sudah mencintai Allah, dia sudah tahu bahwa itulah yang harus dia lakukan, dia tetap menjadi hamba Allah. Dia tetap menghambakan dirinya kepada Allah. Masya Allah. Ini esensinya di kalimat ini ya. Jadi ujian itu akan menunjukkan kita masih tetap nggak bisa melihara husnuzon kita nggak, prasangka baik kita nggak sama Allah gitu ya. Masya Allah. Karena masa-masa sulit. Biasanya kan orang kalau diuji dengan kesulitan muncul aslinya gitu ya. Nah ini untuk menguji keaslian seorang hamba. Masya Allah. Maka kalaupun ya kita sudah paham tentang hal itu, mungkin ibu dan bapak, teman-teman juga masih mengatakan, "San, tapi kan susah. Yang namanya ujian itu nuansanya adalah sesuatu yang karoha, ya, kita benci." Gitu. Ya memang begitulah. Nah, untuk itu maka kita perlu menyiapkan sesuatu ketika kita menghadapi ujian yang bernama kesulitan-kesulitan itu. Ya meskipun sekali lagi bahwa kesenangan juga adalah ujian, tapi kita lebih banyak sekarang mungkin ya nuansanya kita tarik kepada kesulitannya karena memang lazimnya kita pun kalau bicara tentang kita sedang diuji ya sedang sulit. Ya, kalau sedang ringan sih biasanya kita nggak bilang, "Aduh saya diuji dengan keringanan." Enggak juga. Biasanya ya, lazimnya seperti itu. Kita coba masuk ke lazim saja, ke lazim, anggapan atau lazim ujian, atau sesuatu sadar kita bahwa itu ujian gitu ya, sesuatu yang sulit. Nah maka untuk itu, agar ujian ini terasa ringan, kita perlu menyiapkan perangkatnya. Agar kita bisa menghadapinya, tahapan-tahapannya gitu ya, agar bisa kita tersenyum menghadapi ujian, bisa memelihara husnuzon kita. Bagaimana caranya? Ujian akan terasa ringan ketika kita mengetahui bahwa Allah yang memberimu ujian. Berhenti dulu di situ. Jadi kalau kita sedang ada ujian, misalnya, kita tanya pada diri kita, yang ngasih ujian ini siapa, Bu, Pak? Yang ngasih ujian ini siapa? Bukankah yang ngasih ujian ini adalah Allah? Kita tanya lagi, susul lagi dengan pertanyaan, siapa itu Allah? Allah yang kita kenal siapa? Allah yang kita kenal itu apa? Seperti apa? Nah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang senantiasa kita sebut, ya, kita ingatkan, kita terus melakukan reminder pada diri kita ketika kita melakukan sesuatu dalam sebuah ucapan yang namanya ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah atau kumpulannya itu mewakili, sebenarnya mewakili semua sifatnya Allah, asma wa sifatnya Allah. Bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu pengasih dan penyayang. Hubungkan lagi dengan kalimat ini. Jadi siapa yang memberikan kita ujian? Allah. Allah yang mana? Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Itu yang memberikan kita ujian, Bu, Pak. Yang memberikan kita ujian ini bukan Allah yang pemarah gitu ya.
Bukan Allah yang subhanallah maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Pendendam gitu, bukan seperti itu. Tapi Allah yang memberikan ujian itu kepada kita yang sifatnya itu diwakili dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang diwakili dengan cinta. Allah yang mencintai, maka ketika kita diuji itu, ingat bahwa yang menguji kita ini adalah yang mencintai kita. Yang memberikan kesulitan ini yang mencintai kita. Masya Allah. Ini akan membuat kita tumbuh husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal tadi juga sempat diskusi dengan anak ya, nelfon dari pondoknya itu. Liburan, sebentar lagi liburan pondok. Wah, itu minta izin mau pergi dengan teman-temannya. Cuma ada satu hal yang membuat saya berat karena minta izinnya mau perginya pakai motor gitu. Usianya belum cukup. Ya, meskipun dia sudah bisa gitu, pernah belajar juga, tapi saya nggak berani. Nah, saya terus memberikan alternatif. Kamu kan bisa pakai angkot, bisa apa gitu, pakai apa gitu. Masya Allah. Dan itu mungkin juga kelihatan dari nada kedengar ya, dari nada bicaranya, anak tuh ngerasa agak terbebani dengan penolakan atau dengan satu hal itu. Ya dengan tingkatan-tingkatan ujian itu saya naikin syaratnya, kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kenapa saya kemudian mempersulit dia? Karena saya mencintai dia. Kalau saya nggak cinta sama dia, ya sok wer mangga sakarepna lah, sok mangga. Mau pakai apa, celaka aja, Masya Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik kan. Itu yang jika kita memiliki rasa cinta kepada seseorang, kepada sesuatu, kita memberikan yang paling baik. Seorang misalnya mencintai kendaraannya, dirawat kendaraannya dengan baik. Seorang punya kucing di rumahnya gitu atau punya tanaman di rumahnya, dia pasti akan rawat. Dan bisa jadi ya cara merawatnya itu misalnya tuh ya tadi itu misalnya kepada anak ya nggak boleh kayak gini. Kenapa nggak boleh kayak gini? Itu seolah kan pengekangan mungkin anak nggak belum paham menganggapnya pengekangan, menganggapnya ujian, tapi itu adalah bentuk cinta. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tentu Allah berbeda dengan kita, tetapi logikanya bisa kita pahami dari situ bahwa ketika Allah memberikan ujian, Allah itu yang mencintai kita. Maka ketika warnanya pun adalah warna yang awalnya tidak kita pahami, awalnya warnanya adalah sesuatu yang tidak kita sukai, bisa jadi karena Allah menginginkan yang paling baik dan pasti Allah menginginkan yang paling baik untuk kita. Bisa jadi keinginan kita itu akan mencelakakan kita, maka kemudian Allah pending, Allah tahan, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih menyelamatkan kita. Karena Allah mencintai kita. Masya Allah. Maka yang kedua, penggalan berikutnya. Bukankah dia yang menetapkan takdir atasmu adalah dia yang selalu memberimu pilihan terbaik. Masya Allah. Itu yang harus kita pahami agar ujian ini kita jalani ringan. Ujian ini tidak ada nuansanya tuh ada kezaliman gitu ya. Apalagi Allah sudah menjanjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah memberikan beban itu sudah terukur. Allah tuh memberikan beban itu ya kalau kita sedang berlatih di dunia manusia kita. Ya kita sedang latihan nih misalnya sedang latihan bela diri misalnya, ada latihan fisiknya ya, ada latihan fisiknya untuk menjaga kebugaran kita, kita butuh latihan fisik. Coach, seorang pelatih, tentu akan memberikan ujian, tentu akan memberikan beban. Ibu, bapak pergi ke tempat fitness misalnya, itu pasti akan diberikan beban, tapi bebannya pasti terukur. Bebannya pasti terukur karena beban itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan otot-otot kita gitu ya, untuk menumbuhkan kekuatan kita. Nggak mungkin seorang coach, seorang pelatih ngasih beban yang akan mencederai kita gitu. Karena dia ngerti tentang cara itu. Dia paham tentang cara itu, dia tahu gitu ya, dia belajar tentang itu. Kita yang baru datang misalnya ke tempat latihan ya paling latihannya sedikit-sedikit dulu naik 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 terus gitu ya sampai otot kita kuat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah itu sedang melatih kita, sedang menumbuhkan kita. Kalau tadi di tempat fitness otot kita makin kuat ya. Kalau di tempat ujian yang namanya dunia ini, otot kesabaran kita lah yang akan menguat insya Allah. Masya Allah.
Ya, maka untuk itu ketika kita sudah memahami tentang caranya ya agar kita ringan menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah yang ini adalah sebuah kepastian, dengan tadi kita memahami Allah itu Maha Cinta, kemudian juga takdir itu selalu yang paling baik begitu ya. Jadi bukan jangan sampai terpengaruh takdir itu kejam gitu. Enggak, takdir itu pasti yang terbaik. Bukan kejam, takdir itu pasti yang terbaik. Kita dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Kita menginginkan yang sederhana, Allah menginginkan yang mewah buat kita. Itulah takdir gitu ya. Dan apalagi, Masya Allah, kalau kita memahami ini nih, Ibu dan Bapak, cermati ini, fahami ini yang akan meringankan kita menghadapi musibah dan ujian itu. Ternyata ada hadiah di balik itu semuanya. Tadi ada tujuannya, ada Allah ingin memperkenalkan diri, ya, ujian itu Allah akan memperkenalkan diri. Kemudian juga Allah memberikan yang paling baik, ya, memilihkan yang paling baik menyelamatkan kita. Itu tuh ya poin yang kedua. Ini poin yang ketiga, ternyata Allah juga memberikan, menyiapkan di balik itu semuanya, di balik ujian itu ada hadiah-hadiah dari Allah. Apa hadiah-hadiahnya? Kita lihat di Az-Zumar ayat ke-10. Orang yang sabar, tadi kan ujiannya kita harus hadapi dengan sabar ya. Eh, dari husnuzon kita kepada Allah, kita menjadi sabar atas keinginan-keinginan kita. Kita sesuaikan dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka kemudian kalau kita sampai kepada sabar, apa yang akan diberikan oleh Allah? Orang sabar akan diberikan ganjaran tanpa hisab satu. Di Az-Zumar ayat ke-10. Allah Akbar. Ada ganjaran, ada kebaikan-kebaikan. Di dunia ada kebaikan, di akhirat apalagi. Itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah sudah nggak ngitung-ngitung lagi. Udah nggak ngitung-ngitung lagi. Kalau ngasih kepada orang yang sabar tuh udah nggak ngitung-ngitung lagi. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-55 berkata bahwa wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Itu hadiahnya, ada ganjaran, ada juga kabar gembira dan ada penemanan dari Allah. Allah akan menemani kita. Ini hadiah. Ini hadiahnya luar biasa, bahkan ini hadiah paling tinggi. Tidak ada rasanya yang lebih kita butuhkan daripada melebihi kebutuhan kita untuk terus ditemani sama Allah, untuk terus dibersamai oleh Allah. Nah, ini jalannya dari mana? Jalannya adalah ujian. Kalau Allah memberikan ujian dan kita sabar menghadapinya, Allah akan memberikan hadiah. Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini hadiah yang pertama. Baik, kita lihat lagi. Ada hadiah yang kedua? Ada. Ini ada sebuah hadis, Masya Allah. Ini hadisnya luar biasa nih, Ibu Bapak, teman-teman. Mari kita cermati, ya, masukkan ke dalam kesadaran kita bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yusibul Muslim min nasib, wala wasob, wala ham, wala huzni, wala adai, wala ghammi." Ya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa lelah, sakit, khawatir, sedih, gangguan, atau bahkan duri yang melukainya, Masya Allah, ya, kata kata Rasulullah, dan ini tentu wahyu. Rasulullah nggak mungkin menyampaikan sesuatu, apalagi ini mengatasnamakan Allah, kan ada jaminan dari Allah, kecuali memang wahyu. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Masya Allah, kafarallahu biha min khotaya. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, mari kita renungkan ini. Ini hadiah yang sangat luar biasa. Saya jadi teringat apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Muhasibi di dalam Adabun Nufus. Ya. Beliau menuliskan bahwa ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah tuh sayang banget sama hamba ini, sama orang ini. Tapi ternyata hamba ini nggak juga balik ke Allah, nggak juga dia beribadah sungguh-sungguh pada Allah. Bahkan ya standar-standar sajalah ibadah-ibadahnya ini. Padahal kan untuk bisa mencapai level kekasih Allah ini perlu ada sebuah pengorbanan yang luar biasa, kesungguhan di jalan Allah. Tapi Allah tetap ingin mencintai orang itu. Ya, itu terserah Allah kan. Allah memang kalau sudah mencintai, kalau sudah, ya terserah Allah memilih. Dan Allah sangat mencintai orang tersebut.
Tapi lagi-lagi Allah tidak melihat orang tersebut mendekat kepadanya dengan ibadah-ibadahnya. Maka pada saat itu, karena Allah ingin mewujudkan, ingin menyampaikan orang tersebut kepada derajat layak untuk dicintai oleh Allah, maka Allah memberikan kepada orang tersebut ujian. Allah timpakan sakit, Allah timpakan kehilangan, Allah timpakan yang namanya tuh lelah, sedih. Allah cabut nikmat-nikmatnya barangkali ya. Allah kemudian juga hilangkan mungkin yang dia miliki. Masya Allah. Dan pada saat itu, di tengah dia kehilangan, di tengah dia kesedihan, di tengah dia kelelahan, di tengah dia sakit, dia mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa lagi selain Engkau. Aku tidak punya lagi satu yang bisa aku seru, aku bisa mintai pertolongan selain Engkau. Aku menyadari bahwa semuanya sudah hilang. Orang-orang yang selama ini ada di sekitarku, harta yang selama ini ada, fasilitas-fasilitas yang selama ini ada sudah hilang semuanya. Maka aku tidak punya harapan lagi kecuali kepadamu. Maka ketika itu Allah jatuh cinta sama orang tersebut. Masya Allah. Kenapa? Karena dia menghadap kepada Allah sebagai hamba yang fakir. Hamba yang fakir yang memohon pertolongan Allah. Maka Allah jatuh cinta sama hamba itu. Jadi ini hadiah yang begitu sangat luar biasa. Dihapuskan dosa-dosanya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan bukan hanya itu, Allah jatuh cinta sama orang itu. Dengan dia datang kepada Allah. Dengan dia datang kepada Allah sebagai hamba yang fakir. Memohon pertolongan-pertolongan dari Allah. Masya Allah, ini hadiah yang begitu sangat luar biasa. Bisa jadi makanya untuk itu Ibu Bapak, kita bisa tumbuhkan lagi rasa husnuzon kita sama Allah. Kalau kita merasa selama ini kita banyak sekali diuji, ya Allah kok nggak berhenti ujian-ujian ini. Ada gelombang ujian yang begitu sangat luar biasa. Kita mulai coba lakukan hisab pada diri kita. Bisa jadi kalau kita nengok kiri, nengok kanan, wah ibadah kita nih selama ini masih kurang. Berarti kalau seperti itu, bisa jadi sebenarnya Allah memilih ibu, memilih bapak untuk menjadi orang yang dicintainya. Tapi ya karena begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian. Saking Allah ingin mewujudkan cintanya kepada ibu dan bapak. Sehingga ada alasan bagi Allah untuk mencintai ibu dan bapak. Ada sebuah jalan, ada sebuah kondisi yang dengan kondisi itu ibu merapat. Dia minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah, bercucuran air mata, minta pertolongan sama Allah. Allah jatuh cinta sama ibu. Allah jatuh cinta sama bapak pada saat itu. Masya Allah. Ini hadiah besar. Hadiah besar. Maka kita hadapi ini semuanya dengan kesabaran. Kita kembalikan pada Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih mengujiku dan mampukan aku untuk menjadikan jalan ujian ini sebagai jalan cinta. Terhapusnya kesalahan-kesalahan masa laluku. Karena kalau diimbangin dengan amal mungkin gak kekejar. Maka kemudian dengan sakit ini ya Allah, mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Dengan sakit, dengan sedih, dengan perasaan yang kita nggak nyaman. Mudah-mudahan Allah mencatat ini semuanya sebagai kafarah, sebagai penggugur dari dosa-dosa kita yang banyak, yang mungkin kita malu kalau kita menghisab diri kita sendiri. Insya Allah, ini hadiah. Maka datangnya ujian kita terima. Datangnya ujian kita terima. Bisa jadi karena memang ya begitulah Allah kalau mau jatuh cinta sama seorang hamba tuh seperti itu. Insya Allah dalam kesulitan. Bisa jadi engkau mendapatkan tambahan karunia karena di dalamnya engkau temukan rasa butuh, rasa fakir. Yang dengan rasa fakir ini akan mampu membersihkan hati kita. Barangkali selama ini masih ada sombong dulu gitu sebelum diuji. Ada kesombongan, ada merasa jauh dari Allah karena merasa kehidupan baik-baik saja. Tapi ketika diuji dengan banyak ujian itu, kita menemukan butuhnya kita sama Allah. Sombong kita hilang, penyakit hati kita hilang. Masya Allah. Ya, ria kita hilang karena nggak ada yang merhatiin. Gimana mau ria, orang nggak merhatiin kita. Gimana mau sum'ah, orang nggak mau dengerin kita lagi. Masya Allah. Maka lurus ini sama Allah.
Kita bersih hati kita dengan ujian ini. Suci jiwa kita. Ya Allah, aku sudah nggak ada harapan lagi sama manusia. Aku berharap saja kepadamu. Kata Allah, itu yang aku inginkan. Engkau murnikan ketaatan. Engkau murnikan ketaatanmu sebagai seorang hamba. Jangan ada di dalam hatimu itu harapan-harapan pada manusia. Harapan pada dunia. Sudah, itu mengotori jiwamu. Itu yang akan membuat kita banyak di dalam sebuah kesedihan yang berkepanjangan. Karena kita mengharapkan pada sesuatu yang pasti mengecewakan kita. Masya Allah. Maka kita akan menemukan sebuah jalan. Kita akan menemukan lezat iman kita, indahnya tawakal kita. Lalu kita kemudian sholat, kita berkata, ya Allah, karena hanya Engkau satu-satunya harapanku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Masya Allah. Maka kita akan menemukan kenikmatan kita menjadi seorang hamba. Dalam kondisi apa? Fakir kita di hadapan Allah. Fakir. Yang fakirnya langsung dibuat sama Allah. Dengan ujian-ujian itu. Masya Allah. Kesulitan, inilah warnanya kita. Masya Allah. Akhirnya di ujung kita menemukan sebuah hikmah yang begitu sangat luar biasa. Ya, justru ujian itu adalah jalan pemurnian ketaatan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jangan berhenti di sebuah tempat yang namanya sabar. Kita beranjak lagi ke satu tempat yang namanya ridho. Ridho, ridho. Sudah lapang hati kita, ridho kita. Ya, kalau sabar kan masih nahan, masih nahan. Kadang kita belum nemuin hikmahnya, ujungnya kayak gimana. Kita seperti masuk ke sebuah labirin yang gelap sekali begitu, dan kita hanya mampu bertahan begitu. Itu sabar. Tapi kalau orang yang sudah ridho, sudah melihat ada cahaya di ujungnya itu, oh ternyata sebuah labirin ini menyampaikan kita sudah mulai makin jelas tuh penglihatan kita. Oh ini tempatnya indah ternyata. Allah maksa kita masuk ke dalam sebuah tunnel itu, ke dalam sebuah terowongan itu, ternyata akan menyampaikan kita kepada sebuah tempat yang begitu sangat indah. Masya Allah. Kita sudah mulai, Akbar. Ya Allah, kalau seperti itu mah ridho deh lewat itu tadi. Itu ya Masya Allah. Lapang hati kita. Karena kita menemukan ada banyak kebaikan dari berbagai ujian itu. Maka tidak heran ketika Rasulullah berkata, daqa ta'mal iman. Akan telah merasakan lezatnya iman. Siapa itu yang akan merasakan lezatnya iman itu? Man raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang ridho Allah sebagai Robnya. Apa itu Rob? Rob itu yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur kita, yang memelihara kita. Kita ridho, Allah mau ngasih apa aja ridho ya Allah. Allah mau menggiring kita ke utara, menggiring kita ke selatan, membawa kita ke timur, membawa kita ke barat ya Allah ridho. Silahkan ya Allah. Aku bahagia dengan apapun yang kau berikan. Masya Allah. Manis iman kita, lezat iman kita, lezat tawakal kita kepada Allah. Kalau kita sudah ridho bahwa Allah itu sebagai Robnya kita. Masya Allah. Jadi ini, Bu, biar lebih ringan, hadapi dengan ridho. Hadapi dengan keridhoan kita, lapangnya hati kita. Ridho ini, kata Ibnu Qayyim, adalah pintu Allah yang paling agung. Tempat istirahatnya ahli ibadah dan surga dunia. Masya Allah. Akan membuat kita lapang, akan membuat kita nikmat, akan membuat kita luas hidup kita ini. Kalau kita memiliki yang namanya ridho. Nah, kita ibadahnya tuh sudah tidak berharap apapun, sudah tidak sudah tidak terpengaruh dengan kondisi begitu ya. Karena dia sudah mencarinya adalah ridhonya Allah, sudah mencari ridhonya Allah. Gitu. Dan dia ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Masya Allah. Yang kata Ibnu Qayyim lagi dikatakan, barang siapa yang di dunia ini belum memasukinya, tadi, ya surga dunia yang bernama ridho kepada Allah itu, ya dia tidak akan menikmatinya di akhirat kelak. Artinya nggak sulit lah untuk masuk surga. Gitu ya. Orang yang kalau diuji sama Allah di dunia nggak ridho sama Allah, nggak lapang hatinya, nggak mengembalikan semuanya kepada Allah, susah untuk bisa masuk surga di akhirat nanti.
Karena ya bagaimana bisa masuk surga juga ya kalau misalnya marah-marah gitu ya, kalau misalnya apa namanya itu kecewa terhadap pemberian Allah, terus-menerus menggugat keputusan-keputusan Allah, ya susah juga untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka ridho ini menjadi tempat istirahatnya kita. Sudah ada Allah, kita memang diwajibkan ikhtiar, kita boleh punya keinginan, ya boleh punya keinginan, harus bahkan. Kalau kita tidak punya keinginan, tidak bisa juga kita bergerak. Tapi yakini juga kita punya keinginan, Allah punya keinginan, dan kita keinginannya sederhana, tapi Allah menginginkan yang paling baik untuk kita. Maka kita berjalan di atas takdir-takdir itu, bersama dengan takdir-takdir itu, dengan sebuah semangat, dengan sebuah prasangka kita yang senantiasa terpelihara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita belajar dari mereka yang menikmati sikap ridho. Di antaranya ada Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah. Umar bin Khattab ujiannya banyak juga. Seorang yang memang berkontribusi dalam Islam gitu sangat luar biasa, diuji juga sama Allah. Ya, bahkan manusia yang paling baik siapa tuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama diuji. Bahkan ujiannya berat sekali. Ujiannya dari ujian Allah kepada Rasulullah itu berat sekali. Dulu Rasul itu seorang pedagang, seorang kaya raya, seorang yang dihormati, diuji sama Allah dengan risalah ini. Dimintakan untuk disampaikan ke tengah-tengah umat manusia. Dulunya gelarnya Al-Amin, ganti langsung. Setelah ada risalah ini, setelah ada tugas dari Allah ini, dulunya Al-Amin, berikutnya kan disebutnya Al-Majnun, gitu ya, Al-Kahin, gitu, Masya Allah. Orang gila disebutnya, dulunya orang terpercaya. Tapi setelah ada ujian dari Allah untuk menyampaikan yang namanya risalah ini, Masya Allah, sampai Nabi itu dikatakan orang gila, penyihir gitu ya, pemecah belah gitu. Dilempari di Taif, diboikot selama 3 tahun di Mekah. Gitu. Masya Allah, berat sekali kehidupannya. Bukan berarti kemudian orang soleh seperti Rasulullah itu tidak diuji. Ujiannya banyak. Ujiannya banyak, apalagi kita yang nggak soleh-soleh amat ya. Masya Allah. Mungkin banyak juga kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasul diuji sama Allah tuh bukan karena tadi banyak dosa, tapi Allah ingin meningkatkan derajatnya Rasul. Subhanallah ya. Maha suci Allah dengan sebuah perbuatannya itu. Nah kalau kita ya kita yang punya banyak dosa, amal kita sedikit, ya wajar kalau Allah menyapa kita dengan bahasa ujian. Apalagi kalau kita tadi ya pahami bisa jadi Allah itu sedang ingin mencintai kita, lalu kemudian kita nggak deket-deket juga sama Allah, nggak juga ngejar dengan ibadah-ibadah, maka Allah karena saking cintanya sama kita dikasih ujian kita. Orang-orang terdahulu juga sama. Ya, selain Rasulullah, Umar bin Khattab diuji dengan banyak hal. Tapi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, apapun musibah yang menimpaku, aku tetap memuji Allah. Aku tetap akan memuji Allah. Aku tetap akan memuji Allah. Tidak ada cercaan, tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan kepada Allah. Karena, Masya Allah, ini ada sekaligus tipsnya tuh, kata Umar bin Khattab, kenapa Umar bisa berkata seperti itu dibandingkan, kata beliau, karena musibah ini ternyata personil, ya. Tidak menimpa agamaku baik-baik saja pada era Umar. Pada era kita banyak persoalan. Musibah itu tidak lebih besar juga, kata kata Umar bin Khattab, jika dibandingkan dari musibah yang menimpa agamaku, ya. Memang sudah mulai ada bibit-bibit kan di zamannya Umar bin Khattab ya, bibit-bibit perpecahan yang nanti puncaknya di eranya Utsman, di eranya Ali bin Abi Thalib, di era selanjutnya begitu ya. Banyak sekali ujian-ujian yang menimpa agama. Kemudian juga kata Umar bin Khattab lagi, kenapa kemudian aku berkata baik-baik saja, aku tetap memuji Allah dengan musibah, dengan ujian ini, karena yang ketiga ya, Allah akan memberi balasan surga atas musibah ini. Masya Allah. Nah, ini ingat-ingat bahwa jalan jalan surga itu bisa jadi namanya adalah jalan musibah. Namanya itu jalan ujian. Itu jalan menuju surga. Kalau kita nanyain, kemana nih jalan ke surga? Namanya ujian. Bisa jadi salah satunya ya. Nah, aku juga kata Umar, aku mengenang musibah besar, yaitu saat wafatnya Nabi. Jadi ada kesedihan yang lebih sedih kan Umar ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu kan beliau sampai mengacung-acungkan pedang kan. Mengatakan siapa yang mengatakan bahwa Muhammad
sudah wafat aku akan tebas lehernya gitu. Saking nggak siapnya menerima kenyataan semacam itu. Maka ketika ada musibah apapun, Umar membandingkan dengan kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di endingnya beliau menyatakan, demi Allah, selama aku menjadi seorang Muslim, aku tidak peduli apapun yang menimpa diriku di dunia ini. Asalkan aku menjadi seorang Muslim, karena ini adalah satu hal yang akan menyelamatkan. Baik atau buruk, sengsara maupun bahagia, sedih maupun gembira, asalkan aku menjadi Muslim. Masya Allah. Ini standarnya luar biasa ya, yang disampaikan oleh Umar ini. Kan kita kadang-kadang nyari-nyari, gimana alasannya kita bahagia nih. Gimana alasannya kita bisa tegar ketika diuji sama Allah banyak itu dengan berbagai ujian, sesuatu yang tidak kita inginkan. Kata Umar, selama aku Muslim, nggak apa, nggak masalah. Nggak peduli apapun yang menimpa diriku, baik atau buruk, sengsara, bahagia, sedih maupun gembira, asalkan aku menjadi Muslim. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, kita masih jadi Muslim? Masih. Berarti kita harus bersyukur. Berarti ujian ini nggak ada apa-apanya. Selama kemudian kita ada di dalam kondisi Muslim. Kenapa? Karena Allah akan menyelamatkan kita. Kita akan selamat dengan status kita sebagai seorang Muslim. Gitu ya. Masya Allah, ini Umar bin Khattab. Bahkan di kesempatan yang lain Umar sampai berkata, aku tidak peduli lagi. Ya Allah mengujiku dengan yang namanya tuh kelapangan ataupun kesempitan, karena dua-duanya itu bisa menyampaikan aku ke dalam surga. Dengan jalan sabar atau dengan jalan syukur, dua-duanya bisa sampai ke surga. Masya Allah. Itu Umar. Ada lagi kita bisa belajar dari Imran bin Husain. Ya. Imran bin Husain ini sakit lama sekali. Seorang sahabat yang diuji dengan kesakitan. Nah, ditengok oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain seperti biasa kan, kalau ya sama seperti kita lah, kalau nengok orang sakit kita besarkan hatinya ya, kita hibur, ya mudah-mudahan antum sabar, mudah-mudahan antum bisa menghadapi ini semuanya. Barangkali kita mengatakan semacam itu, sama para sahabat juga mengatakan itu ya kepada Imran bin Husain ini. Tapi kata Imran bin Husain, sudah, hentikan wahai saudara-saudaraku. Kenapa? Karena aku ini ridho kepada Tuhanku. Aku mencintai apa yang dicintai Allah. Aku ridho terhadap apa yang diridhoi Allah. Dan aku bahagia dengan pilihan Allah. Aku bahagia dengan pilihan Allah. Kalaupun Allah memilihku untuk masih sakit seperti ini, aku akan berbahagia dengan pilihan Allah. Karena ini pilihan Allah. Aku sudah berobat, sudah ini segala macam. Tapi masih juga sakit seperti ini, maka aku bahagia dengan pilihan Allah. Masya Allah, ini luar biasa, Bu. Saya kalau meresapi kalimat-kalimat seperti ini, ya, mungkin juga saya pun ada di beberapa sakit saya yang saya ini ya, mungkin ya, ya rasanya sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh juga. Barangkali ini adalah satu penyakit yang harus disikapi, ya sudah ini mah penyakit pisabareun nih. Obatnya hanya satu yaitu sabar. Ya udah hadapin aja pilihan Allah dan bahagia, harus bahagia dengan pilihan Allah ini, lapang dengan pilihan Allah ini. Masya Allah. Sampai kemudian Imran berkata, demi Allah dengan kondisiku yang seperti ini. Beliau tuh sampai lumpuh, nggak bisa kemana-mana karena kena panah ketika sedang berjihad, ya. Tapi kemudian infeksi dan sebagainya sampai lumpuh. Kaki satunya dipotong, ya dianya lumpuh, yang satunya lagi nggak bisa jalan juga. Masya Allah. Nah, sampai beliau berkata, demi Allah dengan kondisi yang seperti ini aku hanya bisa terbaring, tidak bisa melakukan apa-apa. Aku bisa merasakan tasbih malaikat dan mereka menjenggukku, gitu, Masya Allah. Ketahuilah penyakit yang kurasakan sejak lama ini bukan hukuman dari Allah, tapi Allah mengujiku, menguji tingkat keridoanku padanya. Maka saksikan, kata Imran, aku ridho pada Tuhanku. Raditu billahi robba. Aku ridho sama Tuhanku. Mau Allah apain aja, udah. Aku ini hamba, aku tuh nggak punya apa-apa. Aku nih ya terserah Allah lah mau mengujinya dengan apa dan aku ridho. Masya Allah. Nah ini Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita bisa belajar lagi dari yang namanya Urwah. Ya, Urwah bin Zubair. Hampir mirip kejadiannya. Urwah ini satu saat pergi ke kota Madinah. Ya beliau ini orang di pinggiran kota Madinah. Ya, melihat ada orang sedang berlatih ke kuda. Dan saking asiknya dia lagi gendong tuh anaknya jatuh dan terinjak terinjak kuda. Ya, dia berupaya untuk menyelamatkan, dianya juga terkena cacat akhirnya. Ya, terkena cacat, anaknya meninggal, dianya jadi cacat gitu. Dijenguk juga oleh para sahabat yang lain.
Tapi bagaimana kemudian ucapannya ya? Bagaimana yang keluar dari lisannya itu? Beliau malah berkata, "Ya Allah, hanya bagimu segala pujian. Alhamdulillah. Ya Rob, alhamdulillah. Engkau telah memberiku 4 organ tubuh, lalu engkau mengambil satu karena harus diamputasi gitu ya. Kakinya diamputasi. Dan menyisakan 3, masih ada satu kaki, 2 tangan. Engkau telah memberiku 7 anak, lalu engkau ambil satu, meninggal yang tadi itu terinjak itu. Menyisakan 6. Dan kata Urwah, kalau engkau sudah mengambil dan engkau sudah menyisakan, alhamdulillah, maka segala pujian atasmu, atas yang engkau telah ambil, dan alhamdulillah, segala pujian bagimu atas yang engkau sisakan. Masya Allah. Karena ini sudah afalnya Allah, ini sudah perbuatannya Allah. Dan Allah itu maha terpuji atas segala perbuatan-perbuatannya itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak kisah-kisah ini juga semakin menguatkan kita. Begitulah ya generasi terbaik ketika menghadapi ujian, begitulah generasi terbaik ketika menghadapi satu warna yang pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Tapi mereka malah menjadikan ujian ini sebagai tangga semakin dekat kepada Allah. Sebagai sebuah sarana makin dekat sama Allah, makin bahagia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita bertanya, kenapa aku diuji? Allah ingin jatuh cinta kepadamu. Masya Allah. Karena Allah mencintaimu, karena Allah mencintai kita, maka kemudian Allah menguji kita. Tinggal kita menyikapinya dengan baik. Mudah-mudahan kita lolos di penyikapan yang paling baik ini. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dan menguatkan kita ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan dulu ke Ibu Ani. Silahkan Bu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ilmunya luar biasa ya. Jadi bercermin selama ini kita masih banyak mengeluh padahal ujian yang kita terima tidak seberapa ya Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi sudah didului dengan mengeluh dan mengeluh. Itu mah saya kata Pak Ustadz. Masya Allah. Yang lain mah enggak. Baik, ini di chat pertanyaan sudah banyak sekali Pak Ustadz. Barangkali saya persilakan dulu ke Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Sebelum saya bacakan di chat, barangkali ada yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand saja. Oh, dari Kakang, silakan Kang. Langsung di unmute aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya Pak Ustadz, saya ingin bertanya, nggak apa-apa lebih dari satu ya? Nggak apa-apa. Mangga, bismillah insyaallah. 3 juga nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Oke. Yang pertama nih berkaitan dengan azab dan ujian. Apa yang bisa membedakan antara azab dan ujian ya Pak Ustadz? Yang kedua, kalau misalkan ada seorang hamba yang gagal gitu ketika diuji itu gagal, apa yang Allah lakukan pada hamba itu? Dan yang terakhir, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk bukan cara kita. Saya lupa lagi pertanyaannya. Udah dua dulu aja, Bosnya. Saya lupa lagi yang ketiga. Baik. Makasih ya. Siap. Alhamdulillah. Mohon diingatkan saya tadi nyari bolpen nggak ketemu. Harus dicatat di notes dulu. Ya, pertama adalah izin langsung jawab ya Bu ya. Berkenaan dengan tadi azab dan ujian, bagaimana membedakannya. Membedakannya adalah di penyikapan. Ya. Di penyikapan dan di kondisi. Di kondisi dan penyikapan. Maaf, terbalik. Di kondisi dan penyikapan. Azab itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi orang-orang yang memang banyak dosanya, pelaku maksiat. Maka ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang tersebut bisa jadi azab. Maka kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita. Kalau sesuatu terjadi pada diri kita, kita coba lihat dulu gitu ya. Apakah kita ini termasuk yang dosanya banyak banget atau dosanya cuma ya bukan cuma ya, dosa itu nggak bisa pakai kata cuma gitu, cuma kecil nggak. Tapi kita punya kesalahan kecil, mungkin kesalahannya ya, mungkin kesalahannya kecil, dan tadi ya bisa jadi itu adalah ujian saja untuk mengingatkan dan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi kita sedang on proses, sedang memperbaiki diri. Sedang memperbaiki diri, lalu kemudian Allah berikan sesuatu pada kita. Nah, ketika kita proses memperbaiki diri dan Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu bisa berarti adalah ujian. Bisa berarti adalah ujian.
Jadi dilihat dulu dari kondisinya. Nah, sekarang dilihat dari penyikapannya. Orang yang masuk ke dalam area yang namanya azab itu, ketika dia ditimpakan sesuatu, dia makin jauh sama Allah. Dia makin jauh sama Allah. Dia malah mungkin jadi marah sama Allah. Nah, maka kemudian itu nuansanya pasti azab tuh. Tapi kalau seseorang yang diuji, meskipun dia punya dosa tadi, ya, punya dosa, diuji sama Allah, lalu dengan ujian itu dia malah makin dekat sama Allah, malah membuat dia tobat, malah membuat dia memperbaiki diri, maka itu termasuknya ujiannya. Insya Allah tidak termasuknya azab, karena dengan sesuatu hal tersebut, malah dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi dilihat dari kondisi, dilihat dari hasilnya itu, penyikapannya itu. Karena kejadiannya bisa sama. Misalnya ya, ada satu kasus biar lebih memudahkan kita. Kasusnya ketika terjadi tsunami di Aceh. Ya, guru-guru kami itu ada salah satunya dari Aceh begitu. Dan itu juga bercerita bahwa yang wafat itu ya memang beragam. Ada memang yang dikenal sebagai orang yang gemar maksiat gitu ya. Nah, di sana juga ada dulu sebelum sebelum tsunami Aceh itu kan juga ada suatu hal yang terjadi lah. Juga ada ma'had yang hancur, ada asatiz yang wafat, ada santri yang wafat juga. Kondisinya sama, wafatnya karena tsunami. Tapi kita bisa melihat bahwa orang yang misalnya sedang ngafalin Quran kena tsunami, sedang sholat kena tsunami, itu ya insya Allah bukan azab, jelas bukan azab, insya Allah itu bahkan adalah sebuah kemuliaan bagi orang tersebut, ya, kepada orang tersebut jadi syahid, mendapatkan syahid insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisinya bisa berbeda meskipun peristiwanya bisa sama. Ya, tergantung dari situ berangkatnya dan bagaimana penyikapannya. Alhamdulillah kan selepas tsunami itu ya banyak orang yang semakin dekat sama Allah. Bahkan perdamaian di Aceh kan itu awalnya selepas tsunami itu ya. Dulunya kan ada konflik yang berkepanjangan di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, ini satu hal yang bisa kita mungkin mudah-mudahan membantu pemahaman kita membedakan ini, ya, membedakan dua hal itu. Ini azab atau cuma ujian saja nih, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Itu ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa tadi saya lupa. Yang kedua, yang apa yang Allah lakukan jika seorang hamba itu diuji tapi gagal seorang hamba itu gitu. Iya, Masya Allah. Betul, ini menjadi sebuah ungkapan kan bahwa gimana nih ya, Allah tuh kan katanya begitu, Allah akan menguji di titik terlemah kita untuk menguatkan kita. Katanya seperti itu kalimat-kalimatnya. Ya bisa jadi memang seperti itu. Ya, Allah itu kan akan menguji itu di bukan titik terlemah saja, tetapi di satu hal yang paling kita cintai bisa jadi. Karena Allah itu cemburu kepada kita. Apa buktinya Ibrahim? Ketika Ibrahim itu kan menjadi Khalilullah, Ibrahim itu adalah orang yang sangat dicintai sama Allah, maka ujiannya adalah ujian cinta juga. Ujian cinta, yaitu ujiannya kepada Ismail. Ismail ini adalah orang yang sangat dia cintai. Maka Allah cemburu. Allah ingin membuktikan benar nggak Ibrahim dia layak untuk jadi seorang Khalilullah. Meskipun Allah maha tahu tentu dengan ya nggak perlu juga seperti itu. Tetapi Allah ingin membuktikan dan ingin menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Maka Allah memerintahkan sembelih Ismail, gitu ya. Karena Allah akan menguji di titik yang paling kita cintai, selain di titik yang paling lemah. Selain di titik yang paling lemah, misalnya kita ya kalau masih belum memperbaiki diri di situ ya kita akan diuji terus juga di sana. Kita misalnya belum kuat nih kalau memanage harta gitu. Bisa jadi Allah ngasih terus ujian di situ ya, tarik ulur di sana. Nah, itu mungkin bisa jadi polanya itu ya. Kalau kita belum lulus Allah akan uji. Maka untuk itu perlu kita waspada, perlu kita muhasabah ya, melakukan muhasabah. Meskipun ya sekali lagi tidak seperti itu. Tidak 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 hukum seperti hukum matematika 1+1=2 begitu ya, tidak seperti itu. Bisa jadi berbeda-beda kondisi orang, tetapi ya memang itu salah satunya. Salah satunya kalau Allah ingin menguji seseorang dan orang tersebut belum lolos dari ujiannya, bisa jadi ujian itu terus ada. Maka untuk itu kita perlu untuk melakukan muhasabah, introspeksi, perbaiki diri agar kita bisa beranjak kepada ujian yang berikutnya gitu ya, agar level kita makin naik lagi nanti. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Untuk penanya kedua yang langsung, mangga Bu Tia di unmute saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah Ustadz, pada malam ini saya dapat pencerahan ya dari Ustadz. Apabila kita dapat ujian, kata kuncinya tadi kata Ustadz, siapa yang menguji kita? Kata Masya Allah. Ustadz kan, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Ustadz. Berarti kita berhusnudon ya Ustadz ya, bahwa yang diujikan atau dari Allah itu akan membuat kita semakin cinta dan dekat kepada Allah. Berarti tadi dikaitkan dengan yang pertanyaan Bapak yang pertama, bahwa betul ya Ustadz, di sini tidak ada kata karma, atau kalau kata orang Sunda mah kawalat, cina Ustadz. Ya, jadi itu mah kita kembalikan berhusnudon bahwa itu adalah bagian dari ujian ya Ustadz. Mungkin betul nggak Ustadz bahwa tidak adalah yang namanya karma atau kawalate, itu mah bagian dari ujian hidup dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim, supaya kita lebih mendekatkan diri, lebih cinta kepada Allah gitu Ustadz. Atunun Ustadz. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Tia. Sami-sami. Izin langsung jawab juga ya Bu ya. Kalau kita bicara tentang karma, tentu ini bukan bahasanya kita ya. Karma itu kan diambil dari ajaran agama lain ya, agama lain bahwa manusia ini hidup dalam karma, yang dikatakan semacam itu. Saya juga baca kitabnya ya untuk perbandingan aja gitu. Itu ajaran agama lain Bu, tentang karma itu. Maka kita tidak memakai term itu, tidak memakai istilah itu, tetapi memang ada yang namanya itu adalah balasan. Ada yang namanya ganjaran, ada yang namanya balasan dari apa yang kita lakukan. Bahwa ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan balas juga dengan kebaikan gitu. Dan kebaikan ini bisa jadi ketika kita berbuat baik kepada orang, itu Allah ingin membalasnya kepada kita. Karena kita berbuat baik kepada orangnya juga mengatasnamakan Allah, ya kita ikhlas kepada Allah. Nanti Allah balas bisa jadi dari orang juga gitu, dari manusia juga kebaikan. Ada orang-orang yang akhirnya berbuat kebaikan, digerakkan hatinya oleh Allah untuk membalas ya, untuk berbuat baik sama kita gara-gara kebaikan yang kita lakukan, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga jangan dilupakan misalnya ya, ini pun perlu untuk kita moderasi, perlu untuk kita seimbangkan pemahaman kita. Salah satunya adalah kalau kita bicara tentang dosa, dosa itu salah satu akibat dari dosa itu akan mempersulit kehidupan kita. Akan mempersulit kehidupan kita, termasuk juga membuat sempitnya rezeki seseorang gara-gara berbuat dosa. Dan itu bukan karena Allah itu lagi-lagi mohon maaf bahasanya, bukan kejam, bukan. Justru Allah itu ingin mengingatkan, jangan melakukan dosa. Kita bisa merasakan kalau kita sudah melakukan dosa, ternyata sempit hidup kita gitu. Sempit hidup kita, dan bisa jadi kesempitannya itu berupa tadi itu ya, rizki disempitkan sama Allah gara-gara dosa, karena mungkin itu yang levelnya kita nih, baru kita ngerasa susah itu kalau disempitkan itu gitu ya. Kalau disempitkan bab itu, sehingga kita dengan cepat, ya Allah saya nggak mau lagi deh ngelakuin dosa, kenapa susah hidup saya gitu gara-gara dosa. Itu jadi kebaikan kan, itu jadi kebaikan. Jadi di sisi yang lain Ibu, kita juga perlu menyeimbangkan ya, bahwa memang ada balasan-balasan kita, tapi bukan masuknya dalam karma ya. Tapi ini kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menegur kita di kehidupan dunia dan menghukum kita di kehidupan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi perlu diseimbangkan tentang hal ini, bahwa memang ada balasan ini, tetapi kalau kita tadi mengembalikan semua hal yang balasan tadi itu perbuatan Allah juga bisa kita bingkai dengan husnuzon. Ya, Allah ingin menyadarkan kita, Allah ingin menjaga kita dari dosa, sehingga ya untung sebenarnya, alhamdulillah kalau kita berdosa dibalas ya, atau dilakukan tegurannya oleh Allah di dunia, untung kita. Kenapa? Karena kalau di dunia mah masih bisa memperbaiki diri. Beruntung kalau ada orang nih di antara kita melakukan dosa, langsung Allah tegur, beruntung, beruntung. Karena dengan cara itu dia langsung akan kembali kepada Allah. Yang celaka itu adalah orang yang melakukan banyak dosa dibiarin sama Allah. Dibiarkan sama Allah. Itu bahkan kemudian disungkun sama Allah, kata orang Sunda Maya.
diberikan banyak segala macam. Sampai dia lupa diri akhirnya. Nah, kalau sudah lupa diri, nanti ketika Allah jatuhkan di kehidupan dunianya, berdebumnya besar gitu ya. Dan akan kencang sakitnya itu, Masya Allah. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami. Jadi tetap betul bahwa kita bisa membingkainya dalam husnuzon kita pada Allah, ya termasuk ketika Allah menegur atas dosa-dosa kita di kehidupan dunia kita. Alhamdulillah kalau kita termasuk orang yang seperti itu ya. Kita melakukan kesalahan langsung ditegur sama Allah, balik lagi langsung kepada Allah, balik lagi kepada jalur ketaatan. Alhamdulillah, daripada dibiarkan langsung dihukum nanti di akhirat. Kalau dihukum di akhirat kan kita nggak bisa memperbaiki diri lagi. Begitu kurang lebih Bu Tia untuk melengkapi ya dan untuk menguatkan pemahaman kita berkenaan dengan hal ini. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Baik Pak Ustadz, ini udah pertanyaan di chat sudah banyak, kita bacakan dulu ya Pak Ustadz. Siap ya. Ini yang mohon izin bertanya. Bapak Kiai Quraisy Shihab pernah menyatakan bahwa pernyataan kesabaran itu ada batasnya. Adalah ungkapan yang benar bila hal tersebut dikaitkan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terbatas dalam segala sifatnya. Sementara itu, banyak juga yang menyatakan bahwa dalam ajaran Islam, sabar itu tidak ada batasnya karena orang beriman dianjurkan untuk kuat dan tetap sabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah. Jadi sebenarnya apakah kesabaran itu ada batasnya atau tidak Pak Ustadz? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaan yang perlu dijelaskannya 2 SKS, Pak. Jadi begini, yang disampaikan oleh beliau bahasannya babnya berbeda. Babnya bab tauhid. Kalimat yang disoroti oleh beliau adalah tentang tak terbatas dan terbatas. Karena sifat manusia itu adalah terbatas. Ya, sifat manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas itu hanya Allah. Itu dalam pandangan tauhid kita. Dalam pandangan tauhid kita. Makanya dalam pandangan tauhid nanti juga ada satu hal ya, perdebatan misalnya ketika nanti manusia ketika kita sudah di akhirat, ketika kita sudah masuk surga, kita abadi enggak gitu ya. Kita masuk surga ini abadi enggak? Kalau dalam pandangan tauhid ini bahasannya menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena keabadian hanya milik Allah. Nah, itu sebuah framing tauhid ya. Jadi bahasannya framing tauhidnya. Tapi kalau framingnya adalah akhlak, benar. Sebuah ungkapan bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Itu framingnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, babnya bab akhlak gitu ya. Bab akhlaknya kita harus tetap memelihara kesabaran kita. Tapi bahasannya beliau tadi itu adalah menyoroti kalimat terbatas dan tidak terbatasnya. Jadi beda bab ini ya, babnya satu itu bab akidah, sementara yang kita sedang bicarakan adalah bab suluknya kita, akhlaknya kita kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sesuatu. Jadi dua-duanya benar, Pak Quraisy benar dengan pernyataannya itu, dan kita juga alhamdulillah ada di sebuah pemahaman tentang sabar itu tidak ada batasnya juga benar. Kalau dalam pandangan sekali lagi akhlak ya, dalam pandangan akhlak, karena nanti memang kalau kita belajar tentang satu ilmu saja, kan kita mengenal ada istilah yang sama, bisa jadi ya kalimatnya sama, tapi maknanya berbeda di dalam beberapa disiplin ilmu kan. Penggunaan istilahnya mungkin sama, tapi apa definisinya bisa jadi beda gitu, definisinya bisa jadi beda. Nah, dalam pertanyaan Bapak tadi itu adalah satu hal yang masuknya ke dalam ranah itu ya, ranah itu bahwa bahasannya berbeda, babnya berbeda, tetapi memang menggunakan kalimat yang sama, yaitu kalimat pernyataan sabar itu ada batasnya atau tak terbatas. Yang disoroti kalau dalam konsep tauhidnya, kalau dalam konsep akidahnya adalah terbatas dan tidak terbatasnya. Tapi dalam akhlak kita bicara tentang sabarnya itu, yang sabarnya ini terbatasnya atau tidak terbatasnya ini objeknya sabarnya, bukan manusianya. Begitu ya. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya. Semoga Ustadz selalu Allah kasih kesehatan. Amin. Mohon izin bertanya, kata sabar itu mudah diucapkan, tetapi sulit sekali dalam penerapan. Kiat-kiat apa yang harus diresapi Ustadz? Iya, betul.
saya sendiri mengakui bahwa memang sabar tuh mudah di teori. Tadi siang, pagi jelang siang dia sempat ngobrol dengan seorang sahabat dekat ya. Dan saya kemudian juga menyampaikan memang ya, kita nih unik ya kalau kita merenung, melakukan muhasabah di kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya tahu sesuatu. Tahu sesuatu, sabar tuh kayak gini, kayak gini, kayak ini. Teorinya seperti itu. Tapi ketika diuji sama Allah, baru kita paham. Baru kita paham. Memahami bahwa sabar itu prakteknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kita diuji. Nah, memang pembuktian pemahaman kita itu ya ketika Allah memberikan ujian, ya, yang kadang-kadang ilmunya kita menjadi terbuktinya di situ. Jadi bukan hanya teori saja. Karena kalau ngapalin tentang sabar atau memahami tentang sabar ya tahu tentang sabar mah itu bertebaran lah. Kita tahu sabar itu baik. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu bersama dengan Allah itu kita tahu lah itu ya. Tapi dalam prakteknya nanti ketika Allah memberikan sebuah ujian. Jadi itu jalannya. Nah, bagaimana kiat-kiatnya, apa yang bisa kita lakukan untuk meresapi ini semuanya? Ada sebuah zikir, yang zikir paling baik, yaitu di setiap saat kita bisa mendawamkan satu kalimat, Alhamdulillah. Ini kiatnya. Jadi kalau kita sedang diuji sama Allah tuh, seburuk apapun sesuatu itu di hadapan kita, kita ucapkan Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah ini kita maknai bahwa maha terpuji Engkau ya Allah atas segala apapun yang Kau berikan kepadaku. Ya, kita ridho kepada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu zikir yang bisa kita lakukan. Banyak-banyak kita mengucapkan Alhamdulillah. Dalam zikir kita itu zikir yang paling baik, Bu. Zikir yang paling baik, Pak. Ya, kita bisa melakukan itu. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Apapun, pokoknya Alhamdulillah. Apapun yang terjadi ini yang terbaik. Ingat ya, itu slogannya kita kan. Itu framingnya, frame of thinkingnya kita gitu. Apapun yang diberikan Allah, apapun yang terjadi ini yang terbaik. Dan itu kita punya kode ini ya, cerita tentang raja dan temannya itu. Dan kita punya kode. Jadi apapun yang terjadi ini yang terbaik. Nah itu bisa kita latih terus dengan Alhamdulillah itu. Kemudian juga ada zikir yang lain yang bisa kita lakukan yaitu raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini juga bisa jadi sebuah terapi buat kita agar kita mudah untuk menerima takdir-takdir dari Allah dan ketika kita diuji kita nggak mudah patah gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips untuk kita lebih sabar lagi dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan di direct message. Izin bertanya Pak Ustadz, jika kita berada di dalam satu kondisi di mana kita dipaksa mengikuti kegiatan yang tidak berfaedah, untuk menolaknya dengan berbagai alasan tidak bisa dan akhirnya berbohong agar tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimana sikap kita dalam berbohong itu? Apakah kita dinyatakan dosa, Pak Ustadz? Itu pertanyaannya, Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Ada yang namanya tuh bersiasat. Ya, bersiasat. Kita orang Indonesia berkata seperti itu. Agar kita tidak terjebak ke dalam sebuah situasi yang situasinya tapi dosain gitu. Gimana caranya ya kita bisa bersiasat. Tidak perlu berbohong. Berbohong itu adalah pilihan terakhir, tapi kita perlu bersiasat. Misalnya bersiasatnya seperti apa? Nih kita kan ada sebuah hal ya yang kita tidak suka misalnya dengan tadi itu dengan kegiatan-kegiatan itu karena mungkin video salin ya salah satunya ya atau kitanya nggak nyaman lah pokoknya. Nah misalnya kan kita bisa melakukan seperti ini nih. Kalimatnya dan ini tidak terjebak bohong. Misalnya kita ada waktunya untuk bergabung dengan mereka. Gitu. Kemudian kita berkata, aduh, afwan ya hari ini saya nggak bisa gabung. Kenapa? Ada telepon tadi. Gitu. Ada telepon tadi. Ya memang ada telepon kan. Kita ada telepon kan punya telepon. Ada telepon tadi. Itu tidak berbohong kan. Gitu. Ada saya jadi ngajarin trik. Gitu. Ada telepon tadi gitu. Kemudian misalnya tuh ini ada lagi ada orang tua ya memang ada orang tua kita punya orang tua
Nggak ada orang tua. Nah ini alasan yang kita tidak berbohong, tapi kita bersiasat gitu untuk menghindari kita dari pidosaun tadi itu. Ini insya Allah karena niatnya kita ingin menghindar dari dosa, dan kita tidak menemukan cara yang paling baik untuk nolaknya, begitu ini bisa dilakukan. Tapi ini adalah siasat, ya ini termasuknya siasat. Eh, Kalau ada cara yang lebih hasan lagi dari itu, ya kita bisa jelaskan, kita katakan, oh, saya nggak nyaman sebenarnya. Bisa nggak ini kita apa begitu ya untuk rubah suasananya ini gitu, agar saya bisa tetap membersamai tapi saya bisa nyaman. Itu yang paling ahsan, itu yang paling baiknya karena kita bisa berdialog dan kita memperbaiki situasi itu ya. Tapi kalau masih akhirnya kita perlu untuk bersiasat, jangan pilih berbohong gitu ya. Berbohong yang ya saya sering katakan bohong itu yang sopan. Karena bohong nih kadang-kadang kita tuh nggak sopan bohongnya. Jadi dosa aja akhirnya. Tapi kita kan bisa bersiasat gitu ya. Misalnya pernah ada satu hal yang ini termasuk siasat juga. Ada di zaman cerita ya, cerita kakek-kakek saya, orang tua saya ketika dulu zaman melawan Belanda gitu, sering cerita abah tuh dulu gitu. Akhirnya ketemu tuh sama tentara, lagi ngejar pejuang gitu. Tanya, kamu lihat nggak si ini tadi lewat sana? Gitu. Kakek saya langsung berubah tempat, gitu. Kemudian dia bilang, sejak saya berdiri di sini, saya nggak ketemu sama dia. Ya iyalah baru pindah kan tadi. Gitu. Padahal tadi ya beliau yang nyembunyiinnya gitu. Tapi beliau kemudian berkata, semenjak saya berdiri di sini, saya nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu sama orang itu. Ya iyalah baru pindah tadi kan. Dia beliau menghindari berbohong, tapi ini sekaligus juga adalah sebuah siasat gitu ya untuk melindungi seorang yang sedang dikejar-kejar oleh Belanda waktu itu. Kurang lebih seperti itulah ya. Ini siasat, ranahnya siasat dan ya bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi ahsannya memang kita bicara baik-baik dan kemudian kita rubah situasi itu. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, apakah ujian-ujian yang sehari-hari yang kelihatannya receh, seperti anak-anak yang selalu berantem, suami yang kadang ngeselin, di garis bawah ini, suami yang sering ngeselin. Yang hal-hal seperti itu, apakah itu juga termasuk bagian dari ujian Allah dan bagaimana mengelola kesabaran untuk hal-hal yang kecil? Apakah sabar itu artinya kita tidak boleh marah? Itu Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, saya pernah Masya Allah ya, diberikan sebuah batasan tentang sabar itu secara sederhana sekali ya. Masya Allah oleh salah satu guru kami itu, beliau berkata bahwa batasnya sabar dengan tidak sabar itu satu mas, kata dia. Kata beliau, yaitu ya Kiai Badawi yang menasehati saya, satu guru dan orang tua kami tercinta. Beliau kemudian mengatakan bahwa batasannya sabar, orang sabar dengan orang tidak sabar itu adalah mengeluh. Jadi kalau kita sedang diuji sama Allah, nggak usah ngeluh. Tahan kita dari mengeluh. Karena batasnya orang sabar itu, kelihatannya dia sudah lepas dari kesabarannya itu saat dia ngeluh. Itu maka jaga dari keluhan itu. Misalnya kita mengeluhkan kondisi, mengeluhkan situasi. Jaga itu. Selama kita mampu menjaga diri kita dari mengeluh, insya Allah kita sedang ada tetap di dalam sebuah zone yang namanya sabar. Begitu kata guru kami, orang tua kami ini. Ini bisa menjadikan sebuah hal yang mungkin kita bisa berlatih ya, tahan diri kita dari ngeluh. Nah, misalnya ini anaknya kumaha gitu, apalagi ibu nih harus jaga lisan. Kenapa? Karena khawatir Bu, kalau misalnya seorang ibu ya mengeluarkan sebuah kalimat, kalimatnya misalnya mengatakan nih anak teh keselin pisan tadi atau suami ngeselin pisan di garis bawahin suami ngeselin pisan, khawatir nanti itu tercatat sebagai doa. Akhirnya diaminkan sama malaikat, amin gitu. Bener aja jadi ngeselin. Makanya kalau kita sedang kesal sama orang, Bu, tahan lisan kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat buruk, ya. Nah, misalnya kita bisa belajar dari ibunya Syekh Sudes. Syekh Sudes Imam Masjidil Haram waktu masa kecilnya kan nakal.
Sudes itu. Tapi saking keselnya tuh ibunya itu, tapi keselnya orang berilmu beda. Keselnya orang berilmu, dia marah kepada si Sudes itu, Sudes kecil tuh. Sudes, kamu nakal, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Nah, itu marahnya orang yang berilmu tuh, karena dia tahu bahwa dia posisinya sebagai seorang ibu. Khawatir bahwa kalimatnya itu dianggapnya sebagai sebuah doa, dan doa seorang ibu dikabulkan sama Allah. Dan itu benar ketika beliau tadi marah sama anaknya itu, dia berkata, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Kesel ibu ngelihat kamu udah jadi imam di Masjidil Haram saja gitu. Dan kan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi imam di Masjidil Haram. Jadi jaga lisan kita dari kalimat-kalimat negatif terhadap anak kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap keluarga kita. Karena khawatirnya akan menjadi doa nih ya. Kesalnya kita simpan di hati saja, kita ekspresikan dengan cara yang lain gitu ya. Kita doakan dengan doa-doa kebaikan gitu. Nah, ini adalah ujian, betul. Ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Ujiannya ujian sehari-hari buat kita. Ujian sehari-hari. Dan Masya Allah, saya ingin cerita satu hal. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi. Ada seorang suami istri. 2 orang berarti. 2 orang. Kalau suami istri 2 orang. Ada suami istri lah. Mudahnya biar tidak termasuk ke polemik seorang atau 2 orang. Suami istri yang suaminya tuh, istrinya tuh cantiknya cantik banget gitu ya. Meskipun cantik itu kan relatif ya. Nah, kemudian suaminya tuh jelek. Nah, kalau jelek kan mutlak biasanya diakui sama semua orang. Satu saat istrinya tuh tersenyum gitu ya, tersenyum gitu, sedang memandangi suaminya itu. Ditanya sama suaminya tuh, kenapa istriku gitu, dan kalau tersenyum seperti itu. Kata istrinya ini, wahai suamiku, aku menemukan sebuah pengetahuan yang Masya Allah, kata beliau, bahwa jalan surga itu ternyata dekat, ada di sekitarku. Ditanya, apa jalan surganya? Engkau sebagai suamiku jalan surganya. Oh, kenapa? Gitu. Ya, aku menemukan jalan surga bernama sabar. Bernama sabar. Menghadapi suami yang seperti ini, sabar. Dan sabar itu adalah jalan ke surga. Suaminya karena orang soleh juga, beliau kemudian tersenyum dan berkata, aku pun menemukan jalan surga di rumah ini. Jalan surga itu adalah engkau. Dan engkau adalah jalan syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya dua-duanya ini bisa masuk surga, tapi beda jalan. Yang satu jalan sabar, yang satu jalan syukur gitu ya. Itulah satu hal yang nikmat sekali dalam kehidupan rumah tangga kita, kalau misalnya ada 2 jalan itu, ada sabar, ada syukur. Tinggal kita bagian mana, bagian sabar atau bagian syukur nih kita. Atau kita posisinya mana gitu, disyukuri atau disabari gitu. Masya Allah. Ya ini ujian. Nah, maka untuk itu kita perlu untuk senantiasa tetap ya menjaga. Ini ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita sikapi dengan sikap-sikap yang paling baik. Apakah sabar itu tidak boleh marah? Marah itu boleh, tetapi ada pada tempatnya. Dan Allah juga Rasulnya menawarkan sesuatu yang lebih baik. La taghdab falakal jannah. Jangan engkau marah, maka surga untukmu. Boleh marah itu, silahkan. Tapi ada tawaran lebih baik lagi. Kalau kita tidak memilih jalan kemarahan, Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya ya tentu menyampaikan janji dari Allah, ada jannah yang disiapkan untuk kita. Tinggal milih yang mana. Ya mudah-mudahan kita milih pilihan yang paling baik untuk menahan, untuk memanage, untuk mengatur kemarahan kita. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya bacakan selanjutnya Pak Ustadz. Ini banyak yang di direct message. Izin bertanya Ustadz, bila seseorang sangat sering menerima cacian, hinaan, ucapan yang negatif, hingga pada akhirnya menganggap semua itu hal yang biasa dalam kehidupan, tidak lagi dimasukkan ke hati, apakah bisa disebut orang tersebut kategori sabar Pak Ustadz? Iya. Jadi memang kita tuh tidak bisa mengendalikan lisan orang. Kita ini tidak bisa mengendalikan perilaku orang. Yang bisa kita lakukan adalah rubah respon kita terhadap itu semuanya. Ini yang saya ingat sekali ketika anak mulai pada masuk pondok itu. Saya siapkan dengan itu, kalimat itu, bahwa di pondok itu nanti mungkin juga ada orang yang tidak menyenangkan buat kita, ada orang yang komentar dengan nggak jelas juga sama kita gitu. Ya tinggal bagaimana kita meresponnya. Kalau misalnya ada orang
mengatakan misalnya kamu jelek, kamu gimana ya, kita tinggal katakan enggak, ya udah beres gitu ya. Karena memang tidak sesuai dengan realita gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan realita ya nggak usah dimasukin ke dalam hati gitu. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang memang realita, itu jadikan sebagai bahan perbaikan diri. Jangan merasa terintimidasi dengan itu semuanya. Kita sikapi bahwa itu adalah nutrisi-nutrisi saja buat kita gitu. Bagaimana kita bisa tetap tenang, bagaimana kita bisa tetap bersikap baik di tengah banyak orang lain yang tadi mencaci gitu ya, banyak orang lain melakukan sesuatu pada kita, di situ kemuliaan akhlak kita terjaga, di situ kemuliaan akhlak kita teruji, dan itu kita harus tunjukkan sebagai orang yang memang memiliki kapasitas baik itu, ya diujinya seperti itu kan. Kalau bahasanya tuh jadilah seperti pohon, gitu, seperti pohon. Orang melempari kita, berikan buahnya, berikan bunga yang terbaik. Orang lemparin lagi, kasih bunga lagi lebih banyak lagi. Orang lemparin kita lagi, lempar bunganya dengan potnya gitu. Oh jangan sih kalau yang ketiga, karena kalau lempar dengan potnya pasti sudah cedera gitu. Kita sudah ada di batas kesabaran kita. Tetap kita lakukan yang paling baik untuk orang tersebut ya. Jadi salah satu bagian dari kesabaran seperti itu, bagian bukan hanya kesabaran, bahkan ini adalah sudah masuknya ke best respon ya. Bagaimana kita menyajikan respon yang paling baik. Kita tidak terpengaruh dengan keburukan orang, justru menjadikan keburukan orang itu sebagai pupuk kebaikan kita. Minimal pelajaran, jangan seperti itulah. Kita nggak enak kok diperlakukan seperti itu, maka kita jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz pernah bilang itu kasih hadiah ya Pak Ustadz ya. Kasih hadiah. Kalau orang yang mencaci kita. Iya. Ajakin ngopi, campur Iya, sianida. ajakin ngopi. Jangan ya, kalau dicampur sianida. Baik, untuk selanjutnya di chat masih banyak ya Pak Ustadz. Bismillah, Ustadz mau tanya bagaimana istiqomah dalam sabar dan ujian Pak Ustadz. Itu Iya. pertanyaannya. Istiqomah itu proses. Istiqomah itu proses. Kalau kita melihat ke ayatnya kan, alladzina amanu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absiru bil jannah. Di sana kita akan bisa melihat bahwa memang Allah ketika menurunkan ayat ini pakai kalimat tsumastaqamu. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang meyakini janji-janji Allah, orang yang meyakini adanya akhirat, orang yang meyakini adanya balasan-balasan segala amal perbuatan kita, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu ya, kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa sampai kepada yang namanya istiqomah itu. Kita tidak terpengaruh lagi dengan berbagai hal-hal yang berupa situasi-situasi itu. Berarti yang perlu kita lakukan adalah bertumbuh. Caranya seperti apa? Ilmu, iman, amal. Itu yang akan membuat kita istiqomah. Ilmunya kita tambahi, ya ilmunya kita terus tambah, dengan ilmu itu akan menutrisi iman kita. Kalau imannya kita sehat, akan tumbuh amal-amal kita. Amal-amal kita ini akan tumbuh, terus akan semakin banyak. Kan istiqomah itu ada hubungannya dengan amal. Kalau kita sudah tumbuh amalnya, ya insya Allah kita akan terbiasa dalam amal itu. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Jadi proses ya istiqomah itu, kita perlu bersabar juga atas sebuah proses ini. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini saya bacakan lagi yang di direct message ya. Izin minta pencerahan, berusaha bersabar dan ikhlas, menerima bahwa ini adalah takdir. Namun selalu ada saja rasa tidak ikhlas, merasa lelah dengan rasa sakit. Apakah akhirnya lelah itu menjadi kita kufur dan suudzon kepada Allah? Itu pertanyaan Pak Ustadz. Iya, kalau nyambung dengan pertanyaan tadi, jawabannya bahwa semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Kalau saya sangat menghargai proses, karena saya menemukan diri saya juga berproses. Kita semuanya rasanya berproses dalam banyak hal. Ya, termasuk juga ketika kita menuju ke dalam kesabaran ini, proses. Kita tidak instan bisa benar-benar sabar, bisa benar-benar menyikapi dengan hal yang terbaik. Mungkin ya, awal-awal sabarnya masih ada keluhan dikit, masih ada marahnya dikit, ya apa-apa awal-awal. Terus pelan-pelan kita hilangkan gitu ya, pelan-pelan kita hilangkan. Nah makanya disitulah akan menjawab tadi satu pertanyaan dari Kakang tadi itu ya, bahwa Allah tuh bisa jadi ujiannya di situ terus gitu ya.
agar kita bisa berlatih sabarnya. Berlatih sabarnya, awalnya sabarnya masih campur dengan marah, sekarang marahnya kurang, mungkin ya dulunya 30% ada marahnya, sekarang jadi 20%, nanti jadi 10%, nanti hilang. Sudah betul-betul sabar, dari sabar kita beranjak menjadi ridho gitu ya. Nah, ini memang seperti itulah. Dan kalau tadi pertanyaannya apakah ini termasuk dosa dan sebagainya, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni ini semuanya dan Allah memandang kesungguhan kita dalam proses. Allah maha baik, Allah tuh maha cinta, Allah tuh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga kita bisa terus senantiasa memelihara prasangka baik ini kepada Allah. Insya Allah dengan prasangka baik kita kepada Allah, Allah akan membantu proses kita. Ya. Insya Allah mudah-mudahan wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini saya bacakan lagi ya Pak Ustadz. Pertanyaannya masih ada beberapa. Bismillah Ustadz, apa hukumnya ketika kita benar-benar kecewa dengan seseorang dan kita tidak ingin bertemu dan berbicara dengannya, dan gimana caranya kita bisa memaafkan dan mengikhlaskannya? Masya Allah. Iya, ini luar biasa ya. Kondisi yang mungkin juga pernah kita alami, kita pernah mengalami juga hal yang seperti itu. Tadinya saya mau jawab dengan jawaban singkat ya, kalau seperti itu ganti tehnya sama kopi. Masya Allah, punten. Tapi yang menarik adalah kalau kita perlu waktu, memang perlu waktu, berproses, Masya Allah. Sama seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Futuh Mekah, itu kan ada kejadian-kejadian ketika di Futuh Mekah itu, diantaranya Hindun masuk Islam, diantaranya Wasyi masuk Islam juga. Sementara kita tahu bahwa Hindun itu adalah orang yang Masya Allah menjadikan Rasulullah itu sangat sedih dengan wafatnya Hamzah. Dengan wafatnya Sayyidina Hamzah ketika di perang Uhud, kan itu Hindun yang meminta, yang mengupah Wasyi yang membunuhnya, Hindun yang kemudian membelah dadanya, memakan jantungnya itu masuk Islam ketika di Futuh Mekah itu datang kepada Rasul, Wasyi datang kepada Rasul mengucapkan syahadat. Rasul sempat agak memalingkan muka kepada Wasyi karena ingat peristiwa Hamzah itu. Lalu kemudian ketika Wasyi itu mengucapkan syahadat, Rasulullah tersenyum dan berkata, ya Wasyi, syahadatmu diterima insya Allah di hadapan Allah. Tapi tolong bantu aku agak sedikit menjauh dari aku. Agak sedikit menjauh dari aku. Kenapa? Karena ketika melihat engkau, aku ingat Hamzah dan aku sedih. Maka untuk itu agak sedikit menjauh dari aku. Nah, Wasyi kemudian menjaga jarak dengan Rasul. Termasuk ini seorang yang menjaga jarak dari Rasul dan beliau sedih dengan kondisi itu. Hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian muncul kan ada satu peristiwa munculnya nabi-nabi palsu, diantaranya adalah Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Wasyi itu ingin menebus kesalahannya kepada Rasulullah, itu berkata bahwa dulu aku membuat Rasulullah sedih, maka kemudian aku harus membuat Rasulullah berbahagia dengan kondisi sekarang. Beliau ikut ya kepada satu pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menumpas Musailamah al-Kadzab, dan beliau yang membunuh Musailamah al-Kadzab itu. Beliau yang menewaskan Musailamah al-Kadzab itu. Dan beliau berkata, mudah-mudahan ini akan membuat Rasulullah tersenyum gitu ketika nanti aku berjumpa dengannya di Telaga Kautsar itu. Karena aku dulu memang membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasul, yaitu Hamzah, tapi aku juga membunuh orang yang pasti akan sangat dibenci oleh Rasul yang namanya Musailamah al-Kadzab itu. Nah, jadi ada sebuah ibroh dari sana. Memang kita kadang-kadang butuh proses. Kadang-kadang kita butuh proses, butuh waktu untuk healing, butuh waktu untuk penyembuhan diri, butuh waktu untuk memaknai ini itu apa, begitu ya. Bagaimana kita perlu menyusun sikap kembali, perlu fine tune gitulah mungkin ya, memperbaiki kembali, memuhasabah salahnya di mana dan apa-apa ini bisa kita lakukan. Tapi memang ya bukan berarti dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kita memang perlu ada yang namanya berdamai dulu ya dengan keadaan itu, berdamai dulu dengan kondisi itu, berdamai dulu dengan peristiwa-peristiwa itu. Memang beda-beda ya, kita punya kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Sampai clear masalahnya. Nah, mungkin untuk itu perlu kita akhirnya butuh sebuah solusi yang nanti solusi antara. Mungkin kita tidak bisa langsung untuk menemui dia, untuk
untuk saat ini. Tapi kita bisa temui seorang yang dekat dengan dia mengatakan bahwa saya memperlakukan dia seperti itu karena saya nggak suka dengan peristiwa ini. Saya nggak bisa tuh nyampein ke dia gitu. Karena saya takut tidak mampu menjaga kalimat, tidak mampu menjaga emosi itu. Tapi minimal Anda tahu bahwa saya memperlakukan dia seperti itu tuh karena perlakuan dia kepada saya begitu. Minimal ada orang yang paham tentang kondisi kita, lalu kemudian dia bisa jadi membantu untuk menyelesaikan ini. Nah, ini sebagai solusinya ya. Jadi kalau kembali lagi pada pertanyaannya tadi itu, kalau bicara tentang hukumnya ya, selama kita berproses, kita tidak betul-betul menutup diri atas itu semuanya, tapi kita tahu gitu, kalau ketemu nih, khawatirnya nih lisan saya nggak bisa saya jaga, khawatirnya nih saya jadi emosi gitu. Ya kalau itu kan berarti menyelamatkan diri kita, ya menyelamatkan diri kita, menyelamatkan dia juga, menutup pintu-pintu dosa juga, ya ada dosa yang lebih besar lagi, mudarat yang lebih besar lagi. Kalau itu nggak apa-apa. Sambil tadi kita mencari, sebuah strategi untuk bisa menyelesaikan persoalan ini ya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi terakhir ya Pak Ustadz ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ujian terbesar saya adalah diri saya sendiri, hawa nafsu sendiri. Bagaimana agar kita lulus dari ujian yang timbul dari diri sendiri? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Iya, kalau kita bicara tentang diri sendiri ya betul, ini adalah ujian terbesar ya, hawa nafsu itu adalah ujian terbesar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah itu mengilhamkan satu hal yang ini menjadi ujian besar bagi manusia, yaitu ilham untuk melakukan ketaatan dan ilham juga keinginan untuk berbuat fujur, keinginan untuk berbuat sesuatu yang buruk. Imam Al-Ghazali misalnya di dalam satu kitab beliau itu mengatakan bahwa memang kalau kita melakukan sesuatu dosa itu perlu kita petakan, ini ada bisikan setan, ya ini ada ujian gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudian juga ada hawa nafsu. Ada bisikan dari hawa nafsu dan kebanyakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya dari hawa nafsunya itu sendiri. Makanya kita akan menemukan sebuah jawaban kenapa di bulan Ramadan misalnya ketika setan-setan dibelenggu ternyata masih banyak orang yang melakukan dosa. Ya karena nggak diganggu sama dosa, nggak diganggu sama setan juga, hawa nafsu kita ini tetap ada kan. Hawa nafsu kita ini harus dididik oleh kita semuanya. Nah, maka ini yang menjadi satu hal yang perlu untuk kita fokuskan juga ya, perbaikan diri kita, mendidik hawa nafsu kita. Nah, dalam rangka kita mendidik hawa nafsu kita ini perlu ada metode, perlu ada satu hal perjalanan kita yang kita sadar untuk menempuhnya. Yang ini kerap kali dilupakan sama orang, dilupakan sama kita. Kita ingin jadi orang baik, tapi kita hanya berangan-angan saja, tidak menempuh jalannya itu. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau, ya Minhajul Abidin, itu menuliskan langkah-langkahnya untuk menjadi seorang hamba yang taat. Di antaranya mulailah dari ilmu. Untuk mendidik hawa nafsu mulai dari ilmu. Karena semakin kita mengetahui ya, ma'rifat kepada Allah, mengetahui tentang sifat asmanya Allah, mengetahui tentang posisi kita, mengetahui tentang surga, mengetahui tentang neraka, itu akan menjadi satu hal yang akan menjadi nutrisi dari iman kita. Satu, jalannya ilmu. Kemudian yang kedua, jalannya adalah perbanyak istighfar. Ini juga akan mendidik jiwa kita. Ya, perlu memperbanyak istighfar ini juga perlu bertahap. Kita perlu targetkan karena kita sedang mentarbiyah diri, mentarbiyah hawa nafsu kita. Misalnya kita targetkan kalau Rasul istighfar dalam sehari semalamnya 70, kurang lebih 70 kali. Kalau kita nih, Masya Allah, kita nampaknya harus lebih dari hitungan itu, gitu ya. Karena Rasulullah orang maksum, orang yang dijaga sama Allah, dosanya dijaga dari kesalahan, gitu ya. Kalau kita nih orang punya banyak dosa. Kita karat-karat dosanya banyak, maka kita perlu istighfar yang dosisnya lebih tinggi dari 70 itu. Mungkin 100, mungkin 200. Dan kita perlu secara sadar punya target untuk itu. Misalnya kita targetkan, untuk awal memperbaiki diri satu hari 300 kali. Misalnya, dibagilah dalam waktu sholat kita. Satu sholat, waktu sholat berapa gitu. Itu hitungan seperti itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalilnya kalau berkenaan dengan istighfar itu adalah perbanyak istighfar.
Cuma masalahnya kalau kita bicara tentang perbanyak kan perlu target. Kita perlu tahapan. Perbanyak itu tak terbatas, unlimited. Tapi kalau kita dalam hal yang namanya mendidik diri kita, perlu yang namanya dosis-dosis yang bertahap tadi, seperti pergi ke tempat fitness itu ya. 5 kilo dulu, baru 10 kilo, baru 15 kilo, baru 20 kilo gitu ya. Ini baru akan melatih dengan benar. Nah itu juga kita kalau melatih hawa nafsu kita, salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar dulu, lisan kita. Kenapa kita perlu mendidik lisan kita dengan istighfar? Karena lisan itu yang paling cepat masuk ke dalam hati, akan paling cepat mempengaruhi hati. Kita didik dengan istighfar itu, hati kita akan mulai bening, hati kita akan mulai bersih dengan istighfar yang terus dosisnya kita tambah terus ya. Mungkin berminggu-minggu sampai berbulan-bulan kita fokus dulu ke perbanyakan istighfar itu. Sudah mulai bening istighfar kita, apa yang perlu kita lakukan? Mulai kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir kita. Zikir kita salah satunya adalah untuk sebelum baca Quran ya, level ketiga, langkah ketiga berikutnya adalah perbanyak zikir. Yang zikir ini akan memperbaharui iman kita. Apa itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah itu. Kalimat la ilaha illallah itu akan memperbaharui iman kita. Iman kita ini bisa lusuh. Dan kata Rasulullah, perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Kita banyak itu berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak kalimat itu insya Allah akan memperbaharui keimanan kita, memperkuat keimanan kita. Sudah dibersihkan dengan istighfar, dikuatkan dengan la ilaha illallah, lalu kemudian mulai kita menoleh mushaf kita perbanyak yang namanya itu tilawah kita. Mungkin awalnya adalah setengah juz ya. Nanti kita mulai tingkatkan sampai 1 juz karena kita sedang terapi hawa nafsu kita, mungkin 1,5 juz, mungkin 2 juz gitu ya. Sampai dosis ini tuh sudah mulai menenangkan diri kita, mulai itu terkendali dengan yang namanya zikir Quran kita. Sehabis itu langkah berikutnya kata Imam Al-Ghazali, sehabis kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita mulai masuk ke dalam terapi yang berikutnya, yaitu perbanyak saum. Perbanyak saum Senin Kamisnya, Ayamul Bidnya, kalau perlu sampai saum Daud begitu ya. Nah, itu sudah semakin akan terkendali itu hawa nafsu kita. Sudah masuk ke dalam terapi yang namanya saum itu. Habis itu apa? Langkah berikutnya adalah perbanyak sholat malam. Ya, sholat malam kita bangun, dalam sholat malam kita itu juga merupakan terapi berikutnya. Ya, sehabis itu insya Allah kita akan menemukan hawa nafsu akan terkendali, kita akan menemukan ketaatan jauh lebih mudah juga, baru kemudian kita perbaiki yang lainnya insya Allah. Kurang lebih itu tahapan-tahapannya kata Imam Al-Ghazali dalam satu kitab beliau yaitu Minhajul Abidin. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan juga, kita bisa lakukan juga, coba dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ini ada yang ini satu lagi, jadi memperkuat yang tadi sih, kalau ini saya simpulkan sih, ini ada di chat ya. Jadi kalau menjauh dulu dari orang-orang yang membuat kita sakit hati boleh ya, gitu katanya. Boleh. 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 Ya Pak Ustadz. Itu pertanyaannya yang terakhir yang masuk. Mungkin karena kita sudah hampir 2 jam ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan kita udah ada di akhir sesi. Sebelum mengakhiri dengan muhasabah dan doa, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Rumah Sakit Jiwa yang sudah memfasilitasi Zoom, dan juga kepada Ibu Direktur yang mensupport acara kajian Ahad malam ini. Terima kasih banyak, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan selalu untuk melingkar di acara Ahad malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat kita semua dan menjadi pemberat kelak ketika di Yaumul Hisab. Dan juga kepada Pak Ustadz, semoga sehat selalu Pak Ustadz yang selalu menemani kita di Ahad malam. Dan juga kepada Bapak Ibu bisa juga nanti untuk pekan depan kita di hari yang sama dengan link yang sama ya Pak Ustadz, insya Allah kita akan melingkar kembali gitu. Mangga Pak Ustadz untuk di akhir sesi untuk ditutup dengan muhasabah dan doa. Baik, Ibu dan Bapak rahimahullah, mari kita di ujung kebersamaan kita ini melakukan muhasabah.
menghisab diri kita, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kita awali dengan istighfar berulang-ulang. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita beristighfar sambil kita mengingat kembali dosa-dosa kita. Kita mengingat kembali pengkhianatan-pengkhianatan kita di hadapan Allah. Dosa yang dilakukan oleh mata kita, sehingga mata kita ini tidak lagi husu untuk membaca Al-Quran. Dosa lisan kita yang barangkali dengan lisan kita ini ada kerusakan-kerusakan. Yang gara-gara lisan ini kemudian tersakiti orang. Yang gara-gara lisan ini barangkali ada orang yang akhirnya menjauh dari pusat-pusat kebaikan. Tidak nyaman di pusat-pusat kebaikan gara-gara keberadaan kita yang lisannya tidak terkendali. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barangkali justru dengan nikmat-nikmat itu malah menjadikan kita bukan mendekat kepada Allah, tapi makin menjauh, terbuai kita di dalam kenikmatan-kenikmatan berbagai fasilitas-fasilitas dari Allah. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesempatan yang masih kita sia-siakan di hadapan Allah. Allah memberikan kita waktu luang yang seharusnya dengan waktu luang itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita isi dengan memperbaiki diri kita isi dengan ilmu, kita isi dengan zikir, kita isi dengan amal. Tapi betapa banyak waktu-waktu luang itu berlalu begitu saja. Pada ada satu saat di mana waktu luang itu akan habis, lalu berganti dengan waktu sempit kita. Akan berganti sehat kita dengan waktu sakit kita. Bahkan akan berganti waktu kehidupan kita dengan yang namanya kematian. Maka kita beristighfar kepada Allah, ya Allah, inilah kami, ya Allah. Kami memohon ampunan kepadamu atas segala nikmat yang tidak termanfaatkan dengan baik. Atas segala nikmat yang kami balas dengan sesuatu hal yang tidak baik, ya Allah. Kami berdoa kepadamu, memohonkan segala ampunan darimu. Karena Engkau adalah Ar-Rahman, Engkau adalah Ar-Rahim. Kami menyadari ketika banyak sekali ujian-ujian yang Kau timpakan kepada kami, kerap kali kami tidak mampu bisa menjaga husnuzon kami kepadamu. Maka kami datang kepadamu, ya Rabb. Kami datang kepadamu sebagai seorang yang fakir, datang kepadamu, ya Ghani. Orang yang hina datang kepadamu yang maha mulia. Orang yang lemah datang kepadamu yang menguasai semesta raya. Orang yang banyak kebutuhan yang datang kepadamu yang tidak membutuhkan apapun. Ya Allah, kami datang kepadamu, ya Rabb, memohon kepadamu dengan segala fakirnya kami, dengan segala ketidakpunyaan kami, dengan langkah kami yang tersaruk-saruk di jalanmu, ya Rabbana. Kami datang kepadamu, ya Rabbana. Maka pandangi kami, ya Rabb. Dengarkan kami, ya Rabbana. Kami yang datang kepadamu, berdoa kepadamu dengan segala kelemahan kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, bagimu segala pujian. Terima kasih, ya Allah, atas nikmat yang masih terlimpahkan sampai hari ini. Engkau yang menutupi dosa dan maksiat kami. Engkau yang masih menutupi pengkhianatan kami. Engkau yang menutupi dosa kami dengan wewangian, ya Rabbana. Sehingga kemudian orang masih menghargai kami di tengah busuknya jiwa kami. Ya Allah, maka kami mengucapkan syukur kepadamu. Alhamdulillah, ya Rabb, atas al-ghafurmu. Alhamdulillah, ya Rabbana, atas al-afumu. Alhamdulillah, ya Rabbana, atas segala kemurahanmu, atas segala cintamu, yang Kau masih pelihara kami dengan segala kemurahanmu, ya Karim, dengan penyantunmu, ya Karim, dengan pemeliharaanmu yang begitu sempurna, ya Muhaimin.
Maka kami bersyukur kepadamu ya Rabbana atas segala kemurahan ini. Karena jika Engkau bukan yang maha pemurah, maka apalah kami ini. Maka rusaklah kami ini, maka celakalah kami ini. Maka kami bersyukur kepadamu ya Rabbana. Kami bersyukur kepadamu ya Rahman. Kami bersyukur kepadamu ya Rahim. Kami bersyukur kepadamu ya Wadud yang maha cinta ya Rabbana. Ya Rabbana, zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Rabb, memang kami akui di tengah berlimpahnya kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, tetapi Engkau pun melihat kami sering menzolimi diri kami sendiri. Engkau sudah memuliakan kami, tapi kerap kali kami melakukan kehinaan. Engkau yang sudah menjaga kami, tetapi kami kerap kali melanggar jagaan-Mu tersebut, ya Rabbana. Maka kami zalim terhadap diri kami sendiri. Ya Rabbana, ampuni kezaliman kami. Ampuni senisa apapun kami menzalimi diri kami sendiri. Karena jika Kau tidak ampuni kami di dunia, jika Kau tidak ampuni kami kelak di yaumul hisab, maka celakalah kami. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna. Selamatkan kami dari neraka ya Rabb. Selamatkan kami dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan ridho-Mu ya Rabbana. Ridhoi kami ya Rabbana. Dan jauhkan kami, selamatkan kami dari siksa neraka. Jangan sampai ya Rabbana, kami termasuk orang-orang yang celaka di akhirat kelak. Celaka di dunia sekarang dan celaka di akhirat kelak ya Rabbana. Ya Rabbana, maka untuk itu kami memohon kepadamu ya Rabb. Di sisa-sisa usia kami, catatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertobat. Di sisa usia kami, catatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang memperbaiki diri ya Rabbana. Catatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang menjaga diri kami. Menjaga diri kami dari rusaknya amal kami. Menjaga diri kami dari dosa dan maksiat. Menjaga diri kami ya Rabbana dari berbagai hal yang bisa mencelakakan kami di dunia dan di akhirat. Hingga Engkau ridho kepada kami. Hingga Engkau menyelamatkan kami di sisa-sisa usia kami ya Rabbana. Lalu kemudian Engkau kelak ketika Kau menghendaki nyawa kami terpisah dengan raga kami, wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Rabbana. Wafatkan kami dalam kondisi yang paling baik ya Rabbana. Wafatkan kami dalam kondisi kami sedang mencintai-Mu, merindukan-Mu, dan di puncak-puncak amal kami, amal-amal kebaikan kami kepadamu ya Rabbana. Taqabbal minna, taqabbal Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semua rangkaian acara sudah kita selesaikan berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu dan doanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Ibu Direktur juga dan juga sahabat-sahabat semua yang selalu mensupport kajian Ahad malam ini.
Saya sebagai host mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan dan juga insya Allah kita akan berjumpa kembali di Ahad pekan depan. Semoga Allah menyampaikan umur kita untuk tetap bisa mengikuti kegiatan kajian Ahad malam ini. Terima kasih Pak Ustadz untuk Sami-sami. Ya. akhir sesi ini kita baca Alhamdulillah bersama-sama istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Pak Ustadz, hatur nuhun Sama-sama, kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Selamat Waalaikumsalam. istirahat. Wilujeng istirahat sadayana. Ya, Mangga mohon pamit nuhun, hatur Hatur nuhun. nuhun, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Iya, nuhun hatur Pak nuhun Ustadz. Budi. Nuhun, Ya. Ibu Ani nuhun. Angga, Buti hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.